Bab 631. Membandingkan dengan wanita tuan muda. Saat mereka berbicara, mereka telah tiba di tempat Hong Dali dan orang-orangnya berada. Dari kejauhan, Deka sudah melihat Hong Dali yang berpakaian hitam di seluruh kecuali syal putih. Dia bahkan meminjam sepasang kacamata hitam dari kepala biro. Deka berteriak keras, "Haha, saudara Dali, pakaianmu cukup keren hari ini." Mengatakan demikian, dia menggunakan kacamata probe untuk mendeteksi statistik Hong Dali dan kepala biro. Melihat hasilnya, dia langsung merasa lega. Hong Dali. Kekuatan, 100, kelincahan, 100, refleks, 100. Statistik untuk pria dengan jaket abu-abu adalah kekuatan, 85, kelincahan, 88, dan refleks, 92. Mereka memang tipe orang dengan statistik terendah. Akan tetapi, statistik Hong Dali semuanya 100, bagaimana situasinya? Ah, haha, ini hanya rata-rata. Aku tidak bisa berpakaian santai untuk datang menemuimu. Hong Dali tidak tahu bahwa Deka sedang membaca statistiknya. Dia tertawa sebentar dan berjalan menghampiri mereka. Membuka lengannya, dia memeluk Deka dengan hangat dan kemudian bertanya, "Kakak Deka, aku merindukanmu selama beberapa hari terakhir ini, apa yang membuatmu begitu lama datang? Aku ingin memperkenalkan dua teman baru kepadamu." Deka buru-buru memperkenalkan wanita-wanita itu kepada Hong Dali. Yang berambut putih ini Sally, yang berambut hijau ini Susan, bagaimana, bukankah mereka cantik? Sebenarnya, Deka cukup yakin pada Sally dan Susan. Mereka berdua dikenal sebagai wanita tercantik di kapal mereka. Tidak hanya di planet asal mereka, Galeon, bahkan di Galaxy Alliance, mereka bisa dianggap di atas rata-rata. Orang macam apa Hong Dali itu? Dia hanya orang desa dari peradaban tingkat rendah, dia pasti akan menerkam mereka dan menjilati kaki mereka saat melihat wanita cantik seperti itu, bukan? Bahkan Sally dan Susan memandang Hong Dali dengan bangga. Seolah-olah mereka berkata, "Ratu sudah datang, tidakkah sebaiknya kalian cepat-cepat menjilati kaki kami?" Namun masalahnya, hal ini mungkin saja terjadi jika orang tersebut adalah orang lain. Namun, Hong Dali yang boros bukanlah orang lain, pria ini berada di sekitar wanita seperti Tang Muxin dan Lin Yanwei setiap hari, kekebalannya terhadap wanita cantik jauh di atas ekspektasi. Jika Hong Dali mau, dia bisa dengan mudah tidur dengan Tang Muxin dan Lin Yanwei. Mereka berdua adalah saudara iparku. Hong Dali tertawa dan menyapa mereka. "Salam, saudara ipar. Ini." Deka langsung linglung sejenak, sebelum dia buru-buru menjelaskan, "Ah, mereka bukan pacarku, mereka mendengar bahwa kamu bisa mengendalikan hewan dan sangat ingin tahu, jadi mereka memintaku untuk membawa mereka sendiri dan memperluas pengalaman mereka." "Oh benar, apakah kamu sudah menikah, saudara Dali, apa pendapatmu tentang mereka?" Mendengar Deka mengatakan ini, kepala biro ingin tertawa. Sally dan Susan memang cantik, tetapi setelah sering melihat wanita cantik seperti Tang Muxin dan Lin Yanwei, sejujurnya, kepala biro tidak terlalu menganggap mereka penting. Namun, tindakan memberi wanita Hong Dali hal pertama yang mereka temui tampaknya telah mengungkapkan sesuatu. Orang macam apa Deka? Seseorang dari peradaban tingkat tinggi, yang biasa dikenal sebagai bangsawan. Dibandingkan dengannya, Hong Dali hanyalah orang desa. Deka ini berusaha keras untuk membeli Hong Dali, sepertinya dia berencana untuk membujuk Hong Dali agar berpihak padanya dan menjual nyawanya untuk mereka. Ngomong-ngomong, kepala biro sama sekali tidak khawatir Hong Dali akan kabur bersama mereka. Orang ini secara alami kebal terhadap wanita, trik kecantikan mereka pasti akan gagal. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar bahwa Deka mencoba menjodohkan kedua wanita ini dengannya, Hong Dali langsung menggaruk kepalanya, tersenyum dan berkata, "Ya ampun, lihatlah betapa formalnya Anda, saudara Deka, saya sudah memiliki tunangan, jadi saya tidak bisa menerimanya untuk saat ini, tetapi saya sangat bersyukur bahwa Anda sangat peduli dengan pernikahan saya, tetapi, tidak perlu ada kencan buta, bukan?" Ah, ini, asteris Hong Dali benar-benar menolak mereka. Wanita cantik yang masih lajang. Dia benar-benar menolak. Sally dan Susan adalah wanita cantik yang diakui secara umum, Deka dengan cemas berkata, "Benarkah, apakah tunanganmu juga datang? Dia pasti sangat cantik, kan?" Wanita suka membandingkan diri dengan orang lain. Setelah mendengar bahwa Hong Dali sudah memiliki tunangan dan menolaknya, Sally dan Susan menghela napas lega. Namun pada saat yang sama, mereka saling memandang. Kemudian, Susan mendengus dan berkata dengan lembut, "Dia hanya orang desa, betapa cantiknya tunangannya. Dia bahkan tidak melirik Sally kita, dia benar-benar orang desa." Sally memasang ekspresi bersalah. Sudut bibirnya terangkat dan dia mendengus dingin dan berkata, "Ini yang terbaik. Akhirnya aku bisa menenangkan hatiku sekarang, hanya orang desa yang cocok dengan orang desa, Suara mereka tidak keras, tetapi juga tidak lembut, cukup untuk didengar oleh Hong Dali dan kepala biro. Kepala biro mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun.
Sedangkan untuk Hong Dali, dia sama sekali tidak peduli, berada di sekitar wanita cantik setiap hari, dia sama sekali tidak tertarik pada wanita kelas normal. Terutama ketika wanita kelas normal ini tampaknya memandang rendah dirinya. Kakak Deka dan kedua wanita cantik ini. Hong Dali tersenyum dan mengundang mereka. Aku membuat beberapa bangku batu di sini agar kita bisa duduk dan beristirahat, tapi aku tidak punya apapun di dunia ini yang bisa menampung kalian bertiga, aku benar-benar minta maaf. Ah, tidak apa-apa. Langkah pertama rencana mereka telah gagal, Deka tentu saja harus meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi statistik orang lain di sekitar Hong Dali. Ini akan membantunya melanjutkan rencananya nanti. Sally dan Susan masing-masing menemukan bangku dan duduk. Susan tertawa pelan dan berkata, tempat ini sangat sederhana, sepertinya baru saja dibangun, mereka memang orang desa, mereka bahkan tidak punya kota di sini. Sally berkata, mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka perlu membangun kota terlebih dahulu. Mereka baru saja memasuki dunia internet virtual galaksi, ini hal yang wajar. Sebenarnya, pada tahap ini, mereka seharusnya beralih untuk membicarakan hal-hal lain. Namun, jika itu terjadi, itu jelas bukan Hong Dali, orang ini tidak secara aktif mempermalukan orang lain, tetapi peruntungannya. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa kekuatan apapun harus bertekuk lutut di hadapan keberuntungan Hong Dali? Ini tentu saja berlaku bagi wanita juga. Dali. Tepat pada saat ini, Tang Muxin menyeringai dan berlari kembali. Gadis kecil ini membawa wadah kayu dan berkata, airnya ada di sini, ini dari sungai, ini pasti menyejukkan. Dia meletakkan wadah kayu di bangku batu dan kemudian menatap Deka dan menyapa dengan tersenyum. Kamu Deka, halo, saya Tang Muxin, tunangan Hong Dali. Kemudian, dia menatap Sally dan Susan. Apakah kalian berdua teman baik saudara Deka, halo juga. Yup, di depan alien, Tang Muxin masih sangat berani, dia langsung menunjukkan identitasnya terlebih dahulu. Keheningan. Seluruh suasana tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mencekam. Deka menatap Tang Muxin dengan tatapan kosong, bola matanya hampir keluar. Lihatlah, bentuk tubuhnya, fitur wajahnya, dan kulitnya benar-benar sempurna. Dia benar-benar bisa membuat bulan bersembunyi, bunga-bunga malu, ikan-ikan tenggelam, dan angsa pun jatuh karena kecantikannya. Deka menatapnya selama lebih dari 10 detik sebelum dia tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri beberapa kali dan kemudian berteriak, cantik, terlalu cantik, ya Tuhan, bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini, aku tidak tahan, ya Tuhan, bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini. Sally dan Susan juga benar-benar tercengang. Mereka menduduki peringkat 3 teratas wanita tercantik di armada, yang lainnya adalah Ibu Deka, jadi dia tidak masuk hitungan. Yang artinya mereka adalah wanita tercantik di armada Deka saat ini. Namun jika dibandingkan dengan tunangan Hong Dali, perbedaan mereka bagaikan ayam hutan dan burung phoenix, mereka sama sekali tidak sebanding. Ini tidak aneh. Menurut sudut pandang estetika kebanyakan orang, kecantikan mereka paling tinggi 90 poin atau lebih. Mereka juga bisa dianggap cantik. Namun dibandingkan dengan Tang Muxin yang karismanya setinggi 117. Sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar, hanya sekitar perbedaan antara patung yang dibuat dengan tangan dari tanah liat dan patung yang dipahat dengan hati-hati dari batu giok jenis kaca. Bagaimana ini mungkin? Mata Sally terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana seorang desa bisa memiliki tunangan secantik itu? Mataku pasti kabur. Susan mengusap matanya dengan kasar. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di tempat sekecil itu, dan dia adalah tunangan seorang dusun, dia pasti menginjak kotoran anjing, pasti begitu. Gumaman Sally dan Susan sangat pelan, jadi Tang Muxin tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Bingung, dia bertanya, dasar orang desa. Daliku bukan orang desa, dia hebat. Sambil berkata demikian, Tang Muxin berbalik dan berteriak, Kakak Nian Wei, cepatlah, kakak Deka ada di sini, dia sedang menunggu cangkirmu untuk minum air. Suster Nian Wei. Dari namanya, dia pasti seorang wanita. Ya, dia seharusnya tidak begitu cantik. Lalu, saat Deka berbalik untuk melihat, dia langsung berlutut. Orang yang berjalan ke arah mereka adalah seorang wanita yang hampir sempurna. Semua peribahasa dan ucapan yang digunakan untuk menggambarkan wanita cantik tampaknya diciptakan khusus untuk menggambarkannya. Tidak peduli seberapa mewahnya peribahasa tersebut, tampaknya peribahasa tersebut cocok untuknya. Dewi, ini pasti Dewi. Yang terakhir ini dibandingkan dengan Tang Muxin sebelumnya, lembut dan tenang, sedangkan yang satunya cerdas dan lincah, tetapi keduanya sama-sama cantik. Temperamen es dan giok, penampilan luar yang menggoda dan seksi, kemanapun mereka pergi, semua orang pasti akan menatapnya dan tidak bisa mengalihkan pandangan lagi. Berjalan perlahan di depan mereka, Lin Yanwei menatap Deka, tersenyum dan berkata,
Anda pasti Tuan Deka. Halo, saya seorang seniman di bawah Tuan Muda, nama saya Lin Yanwei. Bab 632. Penghormatan tertinggi. Kemunculan Tang Muxin telah membuat Sally dan Susan mengaku kalah. Begitu Lin Yanwei muncul, mereka bahkan tidak tega untuk cemburu lagi. Sebenarnya, ini adalah hal yang wajar. Misalnya, jika Anda memiliki 100.000 yuan, Anda mungkin akan merasa iri dengan seseorang yang memiliki 200.000 yuan. Namun, jika Anda memiliki 1 juta, Anda pasti tidak akan merasa iri dengan seseorang yang memiliki 10 miliar yuan. Jika perbedaannya sudah terlalu besar, orang-orang bahkan tidak akan punya pikiran untuk merasa cemburu sedikitpun. Tang Muxin memang sudah sangat cantik, tetapi jika hanya dia, orang-orang masih bisa mengatakan bahwa Hong Dali hanya beruntung dan tidak akan terlalu tertekan. Tetapi begitu Lin Yanwei masuk ke dalam dan berdiri bersama Tang Muxin, cahayanya begitu terang sehingga bahkan Sally dan Susan yang juga wanita hampir tidak bisa membuka mata mereka. Suasananya sekarang agak samar. Sebenarnya, menurut aturan tersembunyi dari negara surgawi, jika teman-teman lelaki datang berkunjung, tuan rumah perempuan itu pasti harus keluar dan menyapa. Mereka tidak dapat menghindari melakukan hal seperti itu yang akan membuat mereka malu, bukan? Tang Muxin dan Lin Yanwei sudah berdiskusi sebelumnya bahwa mereka harus menunjukkan sikap terbaik mereka dan tidak mempermalukan orang bumi, mereka harus membiarkan orang yang mereka cintai dihormati di luar. Sebenarnya ini tidak seberapa. Tapi masalahnya, reaksi Deka jauh di luar ekspektasi mereka. Setelah beberapa saat terdiam, Deka menerkam ke depan dan berlutut dengan satu kaki. Dia berteriak keras, "Ya Tuhan, ada wanita yang sangat cantik, para wanita yang terhormat dan cantik, bolehkah saya menyampaikan rasa hormat saya yang sebesar-besarnya kepada kalian berdua?" Hah, penghormatan tertinggi. Apa itu? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, "Kakak Deka, apa yang sedang kamu lakukan?" Meskipun mereka memang sangat cantik, tidak perlu bersikap begitu sopan, kan? Karena dia sudah mengatakan bahwa itu adalah penghormatan tertinggi, seharusnya tidak seperti mencium tangan, kan? Lalu, Hong Dali tahu bahwa tebakannya salah. Penghormatan tertinggi Deka bukanlah mencium tangan, melainkan mencium kaki. Para wanita yang terhormat dan cantik. Ekspresi Deka sangat serius. Izinkan saya menunjukkan rasa hormat saya yang sebesar-besarnya. Kemudian, dia dengan lembut mengangkat kaki kanan Tang Muxin dan dengan lembut mencium sepatunya. Tang Muxin tersipu dan berkata dengan heran, "Ya ampun, kamu tidak perlu melakukan ini." Namun Deka tidak menjawab, ia kembali mencium sepatu Lin Yanwei dengan hikmat, lalu berdiri. Ekspresinya penuh dengan fanatisme saat ia berkata, "Kalian berdua adalah wanita paling karismatik yang pernah kutemui, aku merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan kalian berdua." Wajahnya memerah karena kegembiraan dan bahkan tidak berani duduk lagi. Tidak heran dia begitu bersemangat, Hong Dali telah meningkatkan karisma mereka hingga hampir 120 sebelumnya. Orang harus tahu bahwa sistem telah mengatakan bahwa tingkat karisma tertinggi di galaksi hanya 125. Di galaksi, ada tradisi lama bahwa jika seorang pria menganggap seorang wanita sebagai wanita tercantik yang pernah dilihatnya, dia dapat melanjutkan dengan upacara ciuman kaki yang paling hikmat, jelas tidak ada yang lebih sopan daripada ini. Saudara Deka, tidak perlu terlalu bersemangat, kan? Hong Dali buru-buru menariknya ke sebuah batu dan berkata, "Cepat, duduk dan istirahatlah sebentar, ya ampun, sungguh disayangkan tidak ada teh di sini, tolong jangan pedulikan." "Ah, tidak. Meskipun mulut Deka menjawab, matanya masih tertuju pada Tang Muxin dan Lin Yanwei. Itu bukan ekspresi yang menyimpang, melainkan ekspresi pemujaan dan keterkejutan, bagaikan orang beriman yang taat melihat dewi yang paling disembahnya. Sally dan Susan tidak dapat menahan keinginan agar sebuah lubang muncul sehingga mereka dapat bersembunyi di dalamnya. Mereka sebenarnya cukup percaya diri, tetapi wanita lain mudah sekali merasa rendah diri di hadapan Tang Muxin dan Lin Yanwei. Ini adalah jenis psikologi yang sangat aneh, seolah-olah muncul secara alami dari lubuk hati mereka, dan mereka sama sekali tidak dapat menahannya. "Ah, ini, kalian ngobrol dulu, aku akan keluar dan jalan-jalan dengan Suster Yanwei." Merasakan tatapan fanatik Deka, Tang Muxin merasa tidak nyaman dan buru-buru menarik Lin Yanwei keluar bersamanya. "Kita akan pergi dan melihat bagaimana keadaan Li Yang dan yang lainnya. Kita tidak bisa berdiri di sini lebih lama lagi." Tatapan Deka ini benar-benar menakutkan. Seolah-olah seseorang yang sudah lama tidak makan tiba-tiba melihat sepiring besar daging di depannya. "Ah, oke. Deka menjawab lebih dulu lalu menjabat tangannya dengan marah. Tidak perlu repot-repot." Meski dia berkata demikian, Tang Muxin tidak mendengarkannya dan mereka berdua buru-buru berlari keluar. Setelah berlari jauh, Tang Muxin menghela napas panjang. Dia cemberut dan bergumam, "Alien macam apa itu, lihatlah betapa tidak tahu malunya dia." "Saudari Yanwei,
Meskipun kamu sangat cantik, dia seharusnya tidak bertindak begitu drastis, kan? Nona Xinxin juga sangat cantik. Lin Yanwei tersenyum dan memeluk bahunya. Dia mencium kakimu terlebih dahulu. Menyebalkan sekali. Tang Muxin mendengus kesal dan berkata, dia benar-benar terlalu kasar, tidak ada yang pernah menyentuh kakiku sebelumnya, meskipun sepatu itu menghalanginya, aku tetap merasa sangat tidak nyaman. Mungkin ini adalah etika mereka. Lin Yanwei menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, Nona Xinxin, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan hal itu. Mungkin. Tang Muxin mendengus dan berkata, dasar alien kampungan. Baru saja Sally dan Susan mengatakan bahwa Hong Dali adalah orang desa, namun sesaat kemudian, Tang Muxin sudah memandang rendah mereka. Sebenarnya, ini bukan salahnya. Biasanya, di depan Hong Dali, orang lain mungkin akan menjadi orang desa. Setelah Tang Muxin dan Lin Yanwei pergi, suasana menjadi sangat halus. Deka terus-menerus menggosok tangannya, merenungkan sesuatu. Sally dan Susan mulai tertarik pada Hong Dali, biasanya, kehebatan seseorang yang dikelilingi wanita cantik seperti itu tidak akan terlalu buruk. Setidaknya, Hong Dali jauh lebih menyenangkan di mata mereka sekarang. Tuan Muda Dali. Tanpa sadar, Sally menambahkan kata Tuan Muda dalam sapaannya. Nona Tang Muxin adalah tunanganmu. Lihatlah, setelah terkejut, bahkan sapaannya terhadap Hong Dali menjadi lebih formal, dia benar-benar merasa lebih dihormati sekarang. Benar sekali. Hong Dali mengangguk dan berkata, yang satunya lagi adalah artis di bawah naungan perusahaanku, dia seperti saudara perempuan bagiku dan sangat baik padaku. Oh, tidak apa-apa. Sally dan Susan menepuk dada mereka dengan lega. Setidaknya Hong Dali ini tidak memiliki keduanya, itu masih bisa membuatnya tenang. Sebenarnya, pemikiran mereka sekarang sangat aneh. Selain merasa sedikit penasaran terhadap Hong Dali, mereka tanpa sadar tidak ingin Hong Dali bisa menikmati memiliki dua wanita cantik, itulah mengapa dikatakan bahwa hati wanita sangat sulit ditebak. Di sampingnya, sudut mulut kepala Biro berkedut. Asteris seperti yang diduga, siapapun yang ingin dibandingkan dengan bajingan Hong Dali ini pasti akan berakhir tertekan, tidak ada keraguan tentang itu. Asteris. Setelah suasana hening beberapa saat, Deka merasa sedikit lebih tenang. Untungnya begitu, para wanita di planet ini tampak sangat cantik, Tang Muxin dan Lin Yanwei ini jelas merupakan idola di dunia ini, mereka tidak mudah ditangkap, namun, jika kita dapat menangkap beberapa wanita cantik yang lebih normal, kita pasti dapat menjualnya dengan harga yang sangat bagus, yang terpenting adalah bahwa kekuatan tempur orang-orang di dunia ini tidak kuat, Hong Dali adalah yang tertinggi dengan 100 di setiap statistik, adapun yang lainnya, mereka jauh lebih lemah, hanya sekitar 80 hingga 90 plus, beberapa bahkan serendah 70 plus, ya, masih sangat mungkin untuk menaklukkan mereka dengan kekuatan. Namun, saat ia baru saja memikirkannya, Lia membawa sehelai daun besar berdiameter sekitar 1 meter dan keluar dari hutan. Di atas daun itu terdapat beberapa buah. Ia berlari menghampiri dan berteriak dari kejauhan, Tuan Muda, saya menemukan beberapa buah untuk Anda, semuanya tampak lezat. Sambil berteriak, antek-antek lainnya pun berlari keluar hutan. Ini adalah sekelompok besar orang, 3 pria, dan 6 wanita. Sally dan Susan langsung membuka mata lebar-lebar saat melihat ada wanita lain. Setelah melihat 6 antek wanita termasuk Ling Xiaowei, mereka akhirnya merasa lega, beberapa wanita ini berpenampilan lebih normal. Meskipun mereka juga cukup cantik, dan beberapa di antaranya setingkat dengan mereka, setidaknya tidak se-ekstrem dua sebelumnya. Lalu, setelah melihatnya, Deka menggunakan kacamata probenya untuk membacanya, dan dia langsung terkejut. Statistik ke-9 orang ini semuanya mendekati atau di atas 200. Ya Tuhan, betapa mengkhawatirkannya itu. Prajurit elit yang dibawanya hanya memiliki statistik rata-rata sekitar 150. Namun, ke-9 orang ini semuanya memiliki statistik rata-rata 200, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita. Terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Situasi apa ini? Apakah kaca probe rusak? Namun masalahnya, jika ia hanya menggunakan kaca pembesar sebagai panduan, itu tidak banyak gunanya. Keberuntungan Hong Dali tentu saja tidak dapat dihitung dengan cara yang sederhana. Penyebab masalah ini sebenarnya sangat sederhana, para prajurit yang dibawa Deka panik dan berlari keluar hutan sambil berteriak, "Ya Tuhan, kita benar-benar bertemu dengan monster tingkat kota, beruang pemotong udara gelap, itu sebenarnya beruang pemotong udara gelap, mengapa kita begitu sial, cepat, lari." Mendengar teriakan mereka, Deka pun ikut terkejut. Beruang pembantai udara gelap, ya Tuhan, ada binatang buas setingkat kota, gerakannya sangat lincah dan bulunya sangat tebal, hampir tidak bisa ditembus, mengapa mereka begitu sial dan menemui makhluk seperti itu, Saudara Dali, cepatlah. Namun, ketika dia baru saja berkata demikian, para prajurit itu sudah berlari dengan panik, dan prajurit yang berada di barisan paling depan tanpa sengaja menjatuhkan buah-buahan yang dibawa Liang. Sialan.
Buah-buahan ini akan digunakan untuk menjamu tamu, bagaimana mungkin dia menjatuhkannya? Apa yang akan dimakan tamu-tamu itu sekarang? Liang dan yang lainnya langsung marah dan melawan mereka tanpa berkata apa-apa lagi. Bab 633. Yang bermantel bulu bertarung dengan sangat baik. Penerjemah. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Dan kelompok itu mulai bertarung. Ling Xiaoyi, Liang dan antek-antek lainnya menghajar para prajurit itu dengan telak. Ketika pertarungan berakhir, Liang mendekati Hong Dali dengan sedih dan berkata, "Tuan muda, saya minta maaf, saya tidak sengaja merusak semua buahnya. Orang-orang ini benar-benar terlalu lemah, mereka tampak seperti banci, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa bertarung." Mendengar ini, dia menghela napas dan mengingat pertempuran yang baru saja terjadi. Oh, ada satu orang yang memakai mantel bulu dan bertarung dengan cukup baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liang, Hong Dali mengangguk dengan acuh tak acuh. Namun, kepala biro berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak, indah sekali. Deka, bersama Sally dan Susan, tercengang melihat para prajurit elit yang tergeletak di tanah. Kemudian mereka melihat makhluk asing tingkat kota tergeletak di tanah, dan hawa dingin menjalar ke tulang punggung mereka. Itu adalah Dark Air Slasher Bear. Binatang buas tingkat kota. Itu adalah makhluk mengerikan dengan semua atributnya di atas 300 poin. Dengan kekuatan dan kelincahannya, ia tidak akan kesulitan mengalahkan sekelompok prajurit elit. Pada akhirnya, ia dikalahkan dan tergeletak di antara prajurit yang gugur lainnya. Pihak lain bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Di sisi lain hanya ada 3 pria. Sisanya adalah wanita. Ya Tuhan, di planet macam apa Hong Dali tinggal? Apakah mereka dari ras pejuang? Tidak. Ini tidak akan berhasil. Mereka seharusnya tidak dibiarkan bersikap sombong. Mereka harus dibuat mengerti bahwa tidak ada gunanya mengalahkan prajurit biasa. Kita pasti bisa mengalahkan mereka dengan kemampuan tempur kita yang unggul. Bahkan jika kita tidak dapat menaklukkan mereka, kita seharusnya bisa membuat mereka takut. Setidaknya saat waktunya untuk berdagang, kita masih akan menang. Inilah kesulitan Deka. Sederhananya, planet Deka hanya memiliki 3 pesawat antariksa. Termasuk para prajurit, ada sekitar 300.000 orang di dalam pesawat antariksa mereka. Jika mereka berperang dengan bumi dan menang, tidak akan ada masalah besar. Hanya satu tembakan meriam dari pesawat antariksa akan cukup untuk menghancurkan bumi sepenuhnya. Masalahnya, menghancurkan lawan saja tidak ada artinya. Mereka tidak akan bisa mendarat atau mendapatkan bahan baku yang berharga. Jika mereka menghancurkan bumi sepenuhnya, mereka akan mengalami kerugian. Paduan imium, yang mereka butuhkan untuk warp antariksa, adalah logam energi yang berharga. Setiap perjalanan akan menghabiskan biaya 2,4 miliar dolar galaksi. Jumlah dolar galaksi ini bukanlah jumlah yang kecil, dan mungkin butuh beberapa tahun untuk mendapatkan kembali jumlah yang begitu besar. Oleh karena itu, Deka hanya bisa mengandalkan rencana lain, yaitu mengancam lawan dan memaksa lawan untuk menuruti keinginannya. Lihatlah, tingkat teknologi kami jauh melampaui Anda dan orang-orang kami memiliki kemampuan tempur yang lebih tinggi daripada Anda. Namun, kami tidak berencana untuk menyerang Anda. Sebaliknya, kami ingin berdagang dengan Anda, jadi Anda harus menunjukkan ketulusan. Anda seharusnya membiarkan kami memiliki apapun yang menarik minat kami dengan harga yang sangat murah, atau untuk menunjukkan ketulusan Anda dapat menawarkannya kepada kami secara gratis. Kami tidak keberatan. Secara umum, itulah yang direncanakan Deka. Dia sudah ada di sini, dia tidak mungkin kembali dengan tangan hampa. Adik kecil Dali, Deka berpura-pura tertegun lalu berkata kepada Hong Dali, "Aku baru saja menerima kabar bahwa ayahku juga ada di sini, dia sedang bersenang-senang dengan beberapa teman di lokasi yang tidak jauh dari sini." Kemudian, dia dengan mudahnya mencari alasan untuk kehadiran para prajurit itu. Para prajurit itu adalah pengawal pribadi ayahku, mereka sekelompok orang yang menyedihkan. Adik kecil Dali, tolong jangan tersinggung, hehe, hehe. Deka tertawa datar sementara Sally dan Susan tetap memasang wajah datar. Pria ini, Hong Dali, tampaknya memiliki banyak sumber daya di bawah kendalinya. Semua bawahannya begitu kuat. Bagaimana situasinya sekarang? Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kekuatan di bawah kendalinya? 9 antek itu akan relatif kuat bahkan jika mereka dinilai pada level galaksi. Siapapun dari mereka tidak akan kesulitan mendapatkan gaji 1.000 dolar galaksi. Susan, Hong Dali tampaknya sangat kuat. Sally berkata dengan lembut, bagaimana kalau kamu mencoba merayunya? Bagaimana aku bisa merayunya? Susan mengangkat tangannya tanpa daya. Tunangannya dan artisnya sama-sama cantik. Susan tampak putus asa saat itu. Kita tidak punya kesempatan. Itu benar. Sally menggelengkan kepalanya. Melawan mereka berdua, dan bawahannya. Ini merupakan pukulan besar, dan ini sungguh menyedihkan.
Tepat saat itu, Hong Dali berkata dengan heran, Paman juga ada di sini, kita harus pergi menemuinya, di mana dia, ayo pergi sekarang. Dia memberi isyarat kepada Tang Muxin dan Lin Yanwei yang tidak terlalu jauh, dan berkata, Xin Xin, saudari Nianwei, cepatlah ke sini, ayah Deka akan datang, dia seorang tetua, kita harus menyambutnya. Oh, oke. Bagaimanapun, mereka harus menunjukkan rasa hormat. Tang Muxin buru-buru meraih tangan Lin Yanwei dan berlari mendekat. Ayo pergi sekarang. Baiklah, ayo kita temui dia. Hong Dali menjentikkan jarinya. Ayo pergi. Karena pemimpin Hong Dali telah berbicara, semua orang mulai menuju ke arah ayah Deka, Graham. Sepanjang jalan, Deka teringat tugasnya untuk menanyakan kabar. Ia berbisik, Dali, kok cuma ada sedikit orang di sini hari ini, apa cuma ada sekitar 10 orang di sini? Mereka menuju ke perkemahan Graham. Rombongan itu hanya terdiri dari Hong Dali, Tang Muxin, Lin Yanwei, 9 antek, ditambah kepala biro. Ya. Hong Dali mengikuti Deka dan berkata, aku tidak memanggil terlalu banyak orang di pihakku, aku pikir hanya akan membawa beberapa teman untuk melihat-lihat dan menyesuaikan diri. Oh, teman-temanmu semuanya tampak sangat kuat, jawab Deka dengan santai. Kemudian, ia bertanya, omong-omong, Dali, energi apa yang kau gunakan, misalnya, kekuatan apa yang kau gunakan dalam kehidupan sehari-harimu? Setelah ia menanyakan pertanyaan ini, jelas terlihat napasnya menjadi cepat. Energi. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan manusia, energi melambangkan tingkat kemajuan teknologi suatu peradaban. Pada masa lampau, sebagian besar energi yang digunakan berasal dari sumber daya alam. Misalnya, tenaga manusia atau kuda dan sapi. Tenaga air akan lebih baik. Itu akan menjadi batasnya. Pada masa kini, tenaga uap, atau listrik, digunakan. Lokomotif uap, mesin, diesel. Pada zaman modern, energi yang umum digunakan adalah bahan bakar atau energi matahari. Yang paling tinggi adalah tenaga nuklir. Di alam semesta, model energi seperti itu menggambarkan kemajuan teknologi suatu peradaban. Tidak mungkin suatu peradaban yang masih menunggang kuda dan bertani akan menggunakan tenaga nuklir. Pertanyaan yang diajukan Deka ini sangat spesifik. Tidak peduli bagaimana Hong Dali menjawab, akan mudah untuk mengungkap tingkat teknologi bumi. Ketika kepala biro mendengar pertanyaan Deka, dia menjadi tegang. Itu jelas merupakan pertanyaan tentang tingkat teknologi bumi dan harus ditangani dengan hati-hati. Kepala biro bermaksud untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa karena Hong Dali hadir, dia akan tetap diam dan mendengarkan. Tidak akan terlambat untuk membicarakan sisanya ketika dia kembali. Oh, sumber energi. Hong Dali memikirkannya. Cara transportasi dasar adalah berjalan kaki, cara komunikasi dasar adalah berteriak, cara dasar untuk tetap hangat adalah dengan menggigil, dan cara dasar untuk menjaga keamanan adalah menggunakan anjing. Setelah mendengar jawaban Hong Dali, kepala biro hampir tidak bisa menahan tawanya. Tang Muxin, Lin Yanwei, dan yang lainnya sudah tertawa terbahak-bahak. Semua orang dalam kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Si bocah nakal, jawabannya terlalu berlebihan dan terlalu konyol. Dia bahkan berhasil memikirkan jawaban baru, bagus. Ini. Hong Dali berbicara tentang hal-hal mendasar dan dia mungkin tidak perlu mengatakan apapun. Informasi itu tidak berguna. Deka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukan ini, baiklah, mari kita ambil contoh, pesawat ruang angkasa dan hal-hal lainnya, kekuatan apa yang mereka gunakan. Pertanyaan sebelumnya tidak menghasilkan informasi berguna, dan Deka segera mengubah taktik. Secara umum, sumber daya yang digunakan dalam pesawat ruang angkasa juga dapat mencerminkan tingkat teknologi peradaban. Tentu saja, jika tidak ada pesawat ruang angkasa, itu bahkan lebih sederhana. Kali ini, Deka mendengarkan dengan saksama. Kepala biro juga mendengarkan dengan saksama. Sejujurnya, dia juga sangat penasaran dengan jawaban Hong Dali, karena jawaban Hong Dali kemungkinan besar mewakili metode yang sebelumnya dia sebutkan untuk menghadapi alien. Ini, Hong Dali mengusap dagunya dan memikirkannya. Ini disebut mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil atau semacamnya. Ngomong-ngomong, ini tampaknya merupakan barang berteknologi tinggi, tetapi kami belum membuatnya. Mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil, daya elektronik berenergi tinggi. Begitu mendengar kalimat itu, Deka mengerutkan kening. Planet ini baru saja terhubung ke jaringan virtual galaksi dan mereka sudah menggunakan tenaga elektronik berenergi tinggi. Bagaimana mungkin? Sebagai sumber energi universal tingkat kosmik, tenaga elektronik berenergi tinggi berarti peradaban tersebut mampu melakukan perjalanan antar bintang. Artinya, jika planet tempat Hong Dali berada benar-benar mulai menggunakan tenaga elektronik berenergi tinggi, maka kemampuan senjata mereka sama sekali tidak akan jauh lebih lemah daripada Deka. Jika memang begitu,
Bahkan jika Deka datang dengan 30 atau bahkan 300 kapal perang bintang dan bukan hanya 3, tidak ada peluang bagi mereka untuk menjajah planet ini. Mungkin saja dengan kapal antariksa tingkat planet, tetapi itu tidak berarti mereka dapat menjajahnya hanya karena mereka menginginkannya. Mereka tetap harus membayar harga yang mahal. Ah, kau hebat sekali, kau sudah menggunakan tenaga elektronik berenergi tinggi, seru Deka, bukankah itu berarti kau sudah bisa melakukan perjalanan antar bintang? Menurut tingkat peradaban resmi Bima Sakti, era kuno di bumi di mana segala sesuatunya dibuat dengan tangan merupakan tingkat peradaban terendah. Era tersebut nyaris tidak beradab dan masih belum modern. Ketika sampai pada tenaga uap, ia dianggap sebagai peradaban tingkat 1. Lebih tinggi, dengan kekuatan elektronik, dianggap sebagai peradaban tingkat 2. Sedikit lebih tinggi, dengan tenaga nuklir, yang merupakan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi sejati saat ini di bumi, ia dianggap sebagai peradaban tingkat 3. Lebih jauh lagi adalah tenaga fusi, itu adalah jenis reaktor fusi nuklir dalam Iron Man, ini dianggap sebagai peradaban tingkat 4. Terakhir, ada tenaga elektronik berenergi tinggi. Pada tahap ini, tingkat peradaban mereka di galaksi sudah cukup bagi mereka untuk bergabung sebagai anggota aliansi galaksi. Saat itulah mereka menjadi peradaban level 5. Bab 634. Terlalu banyak informasi. Jika planet Hongdali benar-benar memasuki era elektronik berenergi tinggi, maka hampir mustahil untuk menjajah mereka. Senjata elektronik berenergi tinggi sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan serius pada pesawat antariksa mereka. Bahkan jika mereka baru saja memasuki era elektronik berenergi tinggi, tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Perjalanan antar bintang, belum. Hongdali menggaruk kepalanya. Itu harus menunggu beberapa saat. Kepala biro ingin mencekik bocah nakal itu, tidak bisakah dia berbohong saja? Dia hanya perlu mengatakan bahwa kita sudah bisa melakukan perjalanan antar bintang, biarkan alien itu punya sesuatu untuk dikhawatirkan. Oh. Deka menjawab tanpa berpikir sebelum berpikir, sepertinya tenaga elektronik berenergi tinggi mereka belum banyak digunakan. Jadi mereka seharusnya berada di antara peradaban level 4 dan level 5. Nah, kalau begitu, kita tidak akan mempertimbangkan untuk menjajah mereka. Kita masih bisa mengandalkan kekuatan untuk menang dalam perdagangan. Saat ia sedang memikirkannya, kata-kata Hongdali berikutnya membuatnya terjerumus dalam depresi. Hongdali berkata, tapi mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil milikku hampir siap, kalau sudah siap, aku akan mencoba mesyaku, lihat apakah itu menyenangkan, ku dengar satu tembakan bisa menghancurkan sistem planet. Brengsek. Senjata yang mampu menghancurkan sistem planet. Bahkan jika dia membanggakan diri, itu terlalu berlebihan, bukan? Namun, berdasarkan apa yang diketahuinya tentang karakter Hongdali, dia bukanlah orang yang suka membual. Kalau begitu, mesya yang sedang dibicarakannya, apakah itu nyata? Kepala biro pun tercengang. Mesya yang dibicarakan Hongdali, apakah Grand Zone yang berdiri di Stadion Karier Big Fish? Apakah itu benar-benar dapat menghancurkan seluruh sistem planet? Itu, Dali, apa yang kau katakan, apakah itu benar? Deka bertanya dengan hati-hati, itu tidak mungkin, bukan, kurasa tenaga elektronik berenergi tinggi belum dapat melakukan kerusakan sebesar itu. Senjata partikel bertenaga elektron berenergi tinggi yang paling kuat hanya dapat menembus asteroid yang berdiameter sekitar 100 km. Hongdali benar-benar mengatakan bahwa senjatanya dapat menghancurkan sistem planet. Bagaimana mungkin? Ah, itu hanya teori. Hongdali tersenyum dan berkata, bagaimanapun, itu masih tidak mungkin sekarang, tapi kurasa seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan kapal antariksa. Deka hampir tersedak saat mendengarnya. Dia pasti melakukannya dengan sengaja, kan? Pasti disengaja. Setelah mendengar itu, Deka berhenti bicara, bagaimanapun, jika Hongdali mampu berbicara tentang elektronik berenergi tinggi, jika mereka belum mencapai level 5, mereka seharusnya sudah berada di jalan yang benar. Tampaknya dia benar-benar harus melangkah hati-hati. Jika dia bertindak gegabah, mereka akan menderita kerugian besar. Kelompok itu berjalan sekitar 5 menit lagi. Tiba-tiba, terdengar tawa riang dari depan. Haha, menyegarkan, itu pertarungan yang bagus. Ketika mereka mendengar suara itu, semua orang segera menoleh. Tidak jauh dari mereka ada sekelompok besar sekitar selusin orang dalam lingkaran berdiameter sekitar 20 meter. Ada lebih dari selusin orang yang menonton pertempuran di sana. Di dalam lingkaran itu ada 2 orang yang saling bertarung. Yang satu tingginya sekitar 2 meter dan bertubuh kekar. Ia memegang dahan yang tebalnya seperti lebar mangkuk. Ia berdiri dengan sikap mengancam di dalam lingkaran. Orang lainnya adalah seorang pria dengan tinggi sekitar 1,9 meter. Dia memegang pedang besar. Itu adalah pedang agung mulia yang pernah ditunjukkan Deka kepada Hongdali sebelumnya. Terjadilah perkelahian di ring. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di dunia nyata.
Hong Dali dan yang lainnya langsung tertarik. Hong Dali berseru, "Wow, ternyata ada orang yang berkelahi. Para antek, cepat pergi lihat." Nah, kegemaran orang-orang negeri surgawi untuk berkerumun di sekitar kegembiraan itu berguna. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, semua antek menjadi bersemangat dan bergegas untuk melihatnya. Kepala biro, bagaimanapun, mengerutkan kening dan tiba-tiba menarik Li Yang kembali. Dia membisikkan beberapa kata di telinganya. Li Yang mengangguk sebelum diam-diam kembali menyusuri jalan yang mereka lalui. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Saat Hong Dali dan yang lainnya mendekat, Deka memasuki kerumunan. Hampir seketika, seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 atau 50 tahun mendekati mereka. Ketika dia melihat Hong Dali, dia mengangguk dan tersenyum. "Yah, kamu Hong Dali, halo, namaku Graham, aku ayah Deka. Deka menyebutmu, kami sedikit bosan hari ini, jadi kami masuk untuk melihat-lihat dan berolahraga. Ah, dunia ini benar-benar tidak buruk." Meskipun dia tersenyum, suaranya datar. Dia tidak menunjukkan antusiasme atau kehangatan. Jelas, dia juga tidak menunjukkan permusuhan langsung. "Ah, halo, Paman Graham." Ayah Deka, Graham, tidak berekspresi, tetapi Hong Dali tidak bisa bersikap seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, "Aku sangat bersenang-senang terakhir kali bermain dengan Deka. Kali ini, begitu aku masuk, aku memanggilnya, Paman Graham, aku benar-benar tersanjung kau ada di sini." "Baiklah, tidak apa-apa. Deka sudah menceritakannya padaku." Graham menjawab sebelum duduk di atas sebuah batu besar. Ia berkata, "Kau baru saja memasuki dunia ini. Baiklah, tidak perlu terburu-buru untuk menunjukkan dunia ini kepadamu. Ayo, ayo, duduklah. Lihat anak buahku, mereka bosan dan datang ke sini untuk berolahraga. Lebih baik jika ada perkelahian," kata Hong Dali dengan senyum yang mempesona. Dia memanggil semua orang di sekitarnya. "Semuanya, cari tempat duduk, hehe." Ketika semua orang sudah duduk, Graham melirik Tang Muxin dan Lin Yanwei, yang sedang bersama Hong Dali. Dia berkata dengan heran, kedua gadis ini benar-benar cantik, mereka dianggap cantik bahkan di aliansi galaksi. Aliansi galaksi, hehe, di galaksi memang ada aliansi galaksi. Mereka baik-baik saja, hehe. Hong Dali tersenyum. "Paman Graham, kamu menyanjung mereka." Tang Muxin dan Lin Yanwei tersipu. Bagaimanapun juga, mereka adalah wanita. Bahkan jika mereka tahu bahwa orang-orang di sisi lain tidak ramah dan bahkan bisa bersikap bermusuhan, mereka senang dipuji. "Hehe, aku tidak menyanjung mereka, kedua wanita itu memang cantik kelas 1. Graham melirik ke sekeliling lingkaran dan melihat ke 6 antek wanita itu. Dia bertanya, "Teman-teman wanitamu yang lain juga sangat cantik, apakah semua wanitamu secantik itu?" "Ini bukan saatnya untuk mencoreng reputasi bumi." Hong Dali mengangguk dengan tegas. "Ya, kami punya banyak wanita cantik, hehe. Tidak buruk, tidak buruk." Graham mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Saat itu, semua orang di pihak Graham sudah memperhatikan wanita-wanita yang bersama Hong Dali. Mereka semua menunjukkan ekspresi putus asa. Hong Dali memiliki selera yang sangat jahat. Semua wanita yang dipilihnya, dari Tang Muxin, Lin Yanwei, hingga Ling Xiaoyi, dan para antek wanita, semuanya cantik. Tang Muxin dan Lin Yanwei adalah yang terbaik dan tidak ada satupun dari mereka yang lebih rendah dari Seli dan Susan. Sekarang setelah ada wanita cantik yang berkunjung, serigala-serigala Graham menjadi lebih bersemangat. Dua serigala yang sebelumnya bertarung mulai bertarung lebih serius. Dilihat dari cara mereka bertarung, setiap gerakannya sangat kuat, siapapun di antara mereka mungkin jauh lebih kuat daripada Li Yang dan yang lainnya. Saat mereka menyaksikan pertarungan itu, Graham menjelaskan kepada Hong Dali, dua pria yang sedang bertarung sekarang, yang menggunakan belalai sebagai senjata bernama Asquith, lengannya sangat kuat, gerakannya menyapu dan kuat, sangat perkasa, yang lebih pendek bernama Brenti, dia adalah pendekar pedang hebat dengan keterampilan dan ilmu pedang yang luar biasa. Pada titik ini dalam pengantar, Asquith, yang memegang batang pohon, mengamuk. Setiap serangan batang pohon disertai gemuruh angin, sangat kuat. Brenti memegang pedang besar yang mulia dan berada di ujung penerima serangan. Pertahanannya cekatan. Keduanya bertarung dengan sengit, mengundang sorak-sorai keras dari kerumunan. "Paman Graham," Hong Dali bertanya sambil menonton pertarungan. "Kamu baru saja menyebutkan aliansi galaksi, jadi kurasa kamu bukan dari planet kita." Bagaimanapun, pihak lain sudah menjelaskan identitas mereka, Hong Dali tidak perlu menahan diri. Dia bertanya langsung, "Kamu dari planet mana, bagaimana dengan dua orang yang sedang bertarung?" Ini adalah pertanyaan besar. Sekarang setelah mereka siap terhubung dengan alam semesta, mereka harus memperoleh informasi sebanyak mungkin. "Kami adalah pedagang dari planet Adamu, kami menghasilkan uang dari perdagangan di alam semesta."
Graham tidak menyembunyikan apapun. Dia memberikan pengenalan singkat tentang semuanya kepada Hong Dali. Tingkat teknologi planet kita relatif tinggi, dan kita telah berada di aliansi galaksi untuk waktu yang lama. Prajurit yang memegang batang pohon itu adalah Asquith. Dia adalah prajurit barbar dari planet lain, planet Queen. Ada ras petarung yang luar biasa di aliansi galaksi. Ras mereka bertubuh kekar di aliansi galaksi. Hanya orang-orang naga besar dari planet naga merah dan orang-orang buaya besar dari planet beta yang cocok untuk mereka. Ketika saya pertama kali melihatnya, dia sedang dijual sebagai budak. Harga jualnya adalah $1000 galaksi. Saya pikir itu jumlah yang wajar, jadi saya membelinya. Dia kemudian menunjuk ke pendekar pedang hebat, Brenty. Brenty adalah pendekar pedang manusia di planet lain aliansi galaksi. Dia memiliki keterampilan bela diri yang baik, tetapi kekurangannya adalah kekuatannya lebih rendah. Jumlah informasi yang dapat dikumpulkan dari pernyataannya cukup banyak. Kepala Biro diam-diam menghitungnya. Ada planet milik Graham sendiri, Adamu, planet milik Asquith dan planet asal ras Barbar Queen, orang-orang Great Dragon dari Red Dragon Star, orang-orang Giant Croc dari Beta, serta pendekar pedang manusia dari planet Galeon. Tanpa memperhitungkan seluruh alam semesta dan hanya mempertimbangkan planet-planet dan ras-ras di Bima Sakti, dia tidak dapat memastikan apakah itu ide yang bagus atau tidak. Keuntungannya adalah alam semesta memiliki lebih banyak hal yang dapat ditawarkan daripada bumi. Kerugiannya adalah bumi akan menghadapi lebih banyak tantangan di masa depan. Hong Dali jelas tidak akan peduli dengan hal itu. Dia sama sekali tidak ingat planet-planet lain yang lain. Dia hanya berkata sambil tersenyum, Paman Graham, sepertinya Anda memiliki banyak orang di armada Anda. Biasa saja. Graham menunjukkan kerendahan hatinya lalu tersenyum. Lihat, Asquith akan melakukan gerakan spesialnya. Bab 635. Pertukaran pointer. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Hong Dali segera menunduk. Yang dilihatnya adalah Asquith memegang batang pohon setebal diameter mangkuk dan panjang 2,5 meter di tangannya. Beratnya setidaknya 100 pon. Namun, di tangannya, batang pohon itu tampak ringan seperti bulu ayam. Jika berada di medan perang, setiap kali dia mengayunkan batang pohon itu secara horizontal dari bahunya, itu dapat merenggut nyawa beberapa orang. Dalam sekejap, ritme Brenty benar-benar terganggu. Dia akhirnya tidak dapat menangkis serangan yang datang dari segala arah dan dikalahkan. Indah sekali, teriak Graham dengan antusias dan bertepuk tangan dengan keras. Sambil bertepuk tangan, ia bertanya kepada Hong Dali, "Hehe, Dali, lihatlah kekuatan kedua orang ini, bagaimana mereka dibandingkan dengan orang-orangmu." Klimaks pertunjukan telah tiba. Kepala Biro, Tang Muxin, dan Lin Yanwei, serta semua orang lainnya, terdiam menunggu jawaban Hong Dali. Graham jelas-jelas berusaha menakut-nakuti penduduk bumi. Jika ia mampu menakut-nakuti Hong Dali, semua hal lain akan berjalan sebagaimana mestinya, ia akan mampu mengancam mereka dengan cara apapun yang ia suka. Oh, oke, kelihatannya bagus. Hong Dali tidak punya perasaan kuat tentang hal itu. Dia adalah seorang idiot olahraga. Dibandingkan dengan mereka di pihak kita, ya, sepertinya, maksudku, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Sebenarnya, Hong Dali tidak tahu apakah keterampilan mereka kuat atau tidak. Dia hanya merasa bahwa lawannya terlihat bagus saat bertarung, itu saja. Rasanya seperti menonton film bela diri di televisi. Meskipun dia tidak memahaminya, film itu terlihat sangat hebat. Namun Graham tidak berpikir demikian. Karena ia memiliki kacamata probe, Graham dapat melihat bahwa ada beberapa orang dalam kelompok Hong Dali yang normal. Mereka memiliki atribut yang di bawah 100. Ada juga beberapa yang memiliki atribut yang cukup bagus yaitu hampir 200. Kalau dipikir-pikir, kemampuan bertarung planet ini hampir sampai di sana. Setelah berbicara dengan Deka sebelumnya, Graham yakin akan satu hal. Tingkat teknologi planet Hong Dali hanya rata-rata, dan faktanya, hanya sedikit lebih rendah darinya. Tidak banyak peluang untuk berhasil dalam mencoba menaklukkan mereka menggunakan keunggulan teknologi mereka. Dalam kasus itu, hanya ada satu pilihan yang tersisa bagi mereka, mengintimidasi Hong Dali dengan kemampuan masing-masing orang yang bersamanya. Ketika saatnya tiba, dia akan sedikit melebih-lebihkan dan mengatakan bahwa orang-orang yang begitu kuat itu banyak sekali di tempat asalnya dan berharap para pejabat tinggi dari planet Hong Dali akan terintimidasi. Kami tidak dapat berperang dengan kalian, tetapi kami memiliki orang-orang kuat yang akan mampu membunuh para pemimpin kalian tanpa banyak usaha. Dengan cara ini, mereka pasti akan memiliki keuntungan lebih besar atas orang-orang Hong Dali saat berdagang. Menjual beberapa teknologi yang tidak penting dan hal-hal lain akan membuat semua orang senang karena semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Baiklah, Dali, kurasa kau tidak begitu paham dengan pertarungan, singkatnya, mungkin terlihat bagus, tetapi tampaknya tidak cukup intuitif. Hong Dali jelas-jelas idiot dalam hal pertarungan.
Graham tiba-tiba merasa seperti sedang berbicara dengan dinding bata dan dengan cepat mengubah strateginya. Baiklah, bagaimana dengan ini, ayo angkat batu atau apalah. Ada juga banyak orang kuat di bawah komandoku, misalnya, Asquith cukup kuat. Begitulah katanya, tetapi ekspresi wajahnya sangat bangga. Adakah orang yang tidak merasa superior karena berhasil menakuti orang desa? Kepala biro dan yang lainnya meringis. Graham jelas-jelas memamerkan kekuatan mereka. Ketika orang-orang dari negara sahabat saling mengunjungi di zaman dahulu, mereka harus memamerkan kehebatan pertempuran mereka dengan melakukan pertunjukan memanah, gulat, dan kavaleri. Ini mirip. Bagaimanapun, yang dimaksud adalah bahwa kita memiliki kemampuan pertempuran yang unggul, jadi kamu harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Pada masa dinasti Qing di Tiongkok kuno, ada beberapa diplomat yang pergi berunding dengan orang asing. Ketika mereka melihat senjata dan meriam milik orang asing, mereka sangat takut hingga kaki mereka gemetar. Kemudian, mereka kembali dan menyetujui sejumlah besar perjanjian dengan persyaratan yang tidak adil. Graham kini melakukan hal yang sama persis. Posisinya mirip dengan orang asing saat itu. Oh, oke. Hong Dali tidak punya pendapat yang kuat. Itu bagus asalkan ada kesenangan. Ayo kita mulai, aku ingin melihat seberapa kuat ras lain di alam semesta. Bagus, teriak Graham saat mendengar Hong Dali setuju. Kemudian, ia berteriak kepada Asquith, Asquith, tampillah untuk Dali. Kau bisa mengangkat beban, berapa, lebih dari 1.500 kg. Menurut standar sistem, yang kira-kira sama dengan kacamata probe, ketika atribut kekuatannya 100 poin, seseorang akan mampu mengangkat beban 300 kg. Karena ia berasal dari ras pertempuran, Asquith memiliki atribut kekuatan yang sangat tinggi, sekitar 350, jadi beban yang dapat diangkatnya akan menjadi sekitar 1.500 kg. Ya, Master Graham. Asquith mengangguk. Saya akan mencarinya sekarang, hehe. Ketika Asquith pergi mencari batu itu, kepala biro berkata kepada Ling Xiaoyi dengan suara pelan, Graham pasti sudah merencanakan semuanya. Dia berencana untuk menakut-nakuti kita. Ya, kepala biro, Tuan. Ling Xiaoyi mengangguk. Jika itu orang lain dan bukan Dali, orang itu pasti akan takut. Ini bukan berlebihan. Hanya saja Hong Dali begitu ceroboh dan tidak berpikir panjang sehingga dia tidak menganggapnya serius. Jika itu adalah orang biasa, dan dia melihat seseorang mengangkat batu yang beratnya lebih dari 1.500-600 kg, dia pasti sangat takut sampai-sampai mengompol. Dali, bocah kecil ini. Kepala biro menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Untunglah kita punya orang jenius seperti itu di planet kita, kalau tidak, kita pasti sudah mempermalukan diri kita sendiri hari ini. Saat keduanya berbisik-bisik satu sama lain, orang-orang di pihak Graham mulai bersemangat. Sebelum mereka datang, mereka tahu bahwa ini akan menjadi transaksi besar. Ini masalah jutaan. Akan lebih baik jika mereka bisa mendapatkan keunggulan atas pihak lain sekarang, kemudian mereka bisa berbicara setara dengan para jenderal dan pemimpin planet lain. Itu lebih baik daripada harus menyelinap. Perasaannya jelas berbeda. Hehe, Asquith adalah salah satu dari 5 orang terkuat di kru kita, mereka pasti akan terintimidasi. Yah, itu benar. Iya, planet tempat Hong Dali berada ini tampaknya memiliki banyak wanita cantik. Jika saatnya tiba, aku bermaksud untuk mendapatkan beberapa dan menjadikan mereka budak. Haha, itu mudah, dengan kemampuan kita, apakah kita masih harus menangkap mereka? Orang-orang dari planet kecil seperti ini tentu belum pernah melihat dunia. Aku pikir mereka akan menyerahkan diri kepada kita saat waktunya tiba, aku hanya khawatir kau tidak akan bisa mengusir mereka meskipun kau mencoba. Kedengarannya luar biasa, haha. Baiklah, berhenti bicara, Asquith sudah kembali. Benar saja, saat semua orang asyik mengobrol, tiba-tiba tanah bergetar. Semua orang menoleh. Ternyata Asquith sedang memegang batu besar yang beratnya sekitar 1.500 atau 600 kg, berjalan perlahan ke arah mereka. Ketika mereka melihat itu, semua orang Graham mulai bersorak. Hahaha, Asquith, hebat sekali, fantastis, ya, lihatlah ukuran batu itu, pasti lebih dari 1.600 kg, tidak mudah untuk mengangkatnya, itu benar, orang-orang kita memang kuat secara alami, tidak diragukan lagi. Alis kepala biro berkerut dalam. Ling Xiaoyi dan antek-antek lainnya terkejut. Dilihat dari sudut pandang manusia bumi, siapapun akan terkejut jika bertemu dengan seseorang dengan kekuatan seperti dewa. Kita dalam masalah kali ini. Salah satu antek laki-laki berkata, jelas mereka mencoba menakut-nakuti kita, tetapi kita tidak punya orang sekuat dia, apa yang harus kita lakukan? Antek perempuan lainnya berkata, ini masalah, kita jelas tidak sekuat dia, jika kita bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, jika kita kalah, itu akan menjadi aib. Semua orang mulai berbicara. Pada saat itu, Asquith mengambil batu berat itu dan meletakkannya di tengah lapangan sebelum berbalik. Dia menatap Hong Dali. Tuan, apakah penampilanku memuaskan?
Tidak buruk, tidak buruk. Hong Dali bertepuk tangan dan tersenyum lebar. Hebat, Ayah, aku tidak tahu kalau kamu begitu kuat. Hahaha, lumayan. Asquith menatap Graham dengan bangga. Tuan, apakah penampilanku memuaskan? Aku akan meletakkan benda ini. Ayah, sebenarnya, benda ini cukup berat. Turunkan saja, turunkan saja. Graham terkekeh dan mengangguk. Ia menatap Hong Dali dan berkata, Dali, lihatlah orangku, apa pendapatmu tentang kemampuannya, jika kita bandingkan dia dengan orang-orangmu, apakah dia lebih kuat atau lebih lemah? Orangmu kuat sekali. Hong Dali adalah orang yang jujur. Keterampilannya bagus dan dia punya kekuatan besar, kuat sekali, dia kuat sekali. Hahaha, benar. Graham terkekeh sambil menatap mata Hong Dali. Apakah ada orang dari pihakmu yang bisa bertarung, Dali? Mungkin mereka bisa bertukar petunjuk. Ah, bagaimana dengan kita? Hong Dali mengusap dagunya dan memikirkannya. Ada beberapa, tetapi tidak ada satupun yang ada di sini sekarang. Oh, bisakah kita mengundangnya ke sini? Ketika Graham melihat bahwa tidak ada seorang pun dari pihak Hong Dali yang mampu menghadapi tantangan itu, dia menjadi semakin sombong. Jika dia bisa datang, kita akan menunggunya di sini. Tanpa diduga, tepat saat dia berkata demikian, terdengar suara pelan. Tidak perlu menunggu, aku di sini. Kerumunan itu menoleh untuk melihat. Itu adalah seorang pemuda dengan mata dingin, wajah agak pucat, dan rambut merah kecoklatan pendek. Langkah kakinya sangat kuat dan mantap, dan dia berjalan ke tengah tempat itu tanpa ragu-ragu. Dia menoleh ke Hong Dali dan berkata, Tuan muda, saya di sini. Melihat Blood Demon berdiri dengan gagah di lantai, Graham segera melihatnya melalui kaca pembesar. Setelah melihatnya, dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Kekuatan, 232, kelincahan, 222, refleks, 246. Meskipun pria ini tampak jauh lebih kuat daripada orang-orang yang di bawah Hong Dali, itu jelas tidak cukup untuk dibandingkan dengan Asquith, yang atributnya semuanya di atas 300. Di alam semesta, ketiga atribut tersebut sering menentukan keterampilan seseorang. Hanya prajurit galaksi legendaris yang mampu benar-benar melampaui belenggu batasan atribut dan meledak dengan kekuatan tempur yang jauh di atas apa yang mungkin berdasarkan atribut. Galaksi Warrior hanyalah sebuah legenda. Planet Hong Dali adalah planet pedesaan yang belum menjelajahi alam semesta, jelas mustahil baginya untuk berada di sana. Dali, orangmu, apakah dia bisa melakukannya? Lagi pula, jika dibandingkan atributnya, orangnya memiliki atribut yang jauh lebih tinggi daripada orang Hong Dali. Graham harus meminta pendapat pihak lain terlebih dahulu. Jika benar-benar tidak ada yang kuat, kami bisa melakukan sedikit lebih banyak untukmu. Bab 636. Keberuntunganku selalu buruk. Untuk mulai bertarung secara langsung, Graham merasa sedikit tidak nyaman. Atributnya seperti latihan militer. Intinya adalah untuk membuat pihak lain memahami kekuatan mereka, tidak perlu bertarung secara nyata. Namun Hong Dali tidak begitu peduli. Ia menganggukkan kepalanya dengan tegas. Jika ia mengatakan tidak apa-apa, maka semuanya akan baik-baik saja. Iya, ini dunia virtual. Selama menarik untuk ditonton, tidak akan ada yang kehilangan nyawa. Benar juga. Graham senang dengan kata-kata Hong Dali. Ia menyentuh dagunya dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang saja. Oh ya, karena kita sedang bersenang-senang, bagaimana kalau kita bertaruh pada sesuatu? Menang atau kalah dalam pertarungan adalah satu hal. Yang penting adalah apa yang bisa ia dapatkan dari taruhan tersebut. Jika ia berhasil memenangkan beberapa informasi berharga dari Hong Dali, atau jika ia berhasil membuat Hong Dali memberinya beberapa harimau bermata hijau berbaju zirah emas, itu akan menjadi perjalanan yang menguntungkan, bukan? Ah, kita bertaruh. Hong Dali mendengus. Keberuntunganku selalu buruk, aku selalu kalah taruhan, jangan berjudi, oke. Mendengar itu, kepala biro dan yang lainnya menahan tawa mereka. Hong Dali benar-benar mengatakan bahwa nasibnya buruk. Mereka tergelitik. Graham jelas tidak tahu betapa beruntungnya Hong Dali. Ia berseri-seri dan berkata, ayo main, hanya untuk bersenang-senang, lagi pula, kita tidak bertaruh pada sesuatu yang besar, sedikit berjudi memang menghibur, tetapi berjudi berlebihan itu berbahaya, kita bisa bertaruh pada apa saja. Itu. Hong Dali ragu sejenak, lalu berkata, baiklah, apa yang ingin kamu pertaruhkan, Paman Graham? Dia setuju, bagaimanapun juga. Hehe, itu mudah. Graham tersenyum. Jika kita menang, kita tidak akan meminta terlalu banyak, Dali. Kau bisa memberi kami 2 harimau bermata hijau berbaju zirah emas, bagaimana? Harimau bermata hijau berbaju zirah emas, monster tingkat planet. Itu akan berharga 1,2 juta dolar galaksi di pasar gelap jaringan virtual galaksi. Dali bisa mengendalikan hewan dan merupakan orang desa yang tidak punya apa-apa. Dia jelas tidak tahu nilai harimau bermata hijau berbaju zirah emas.
Kita akan memenangkan dua dari mereka sebelum Hong Dali menyadarinya. Ini akan membuat perjalanan kita di sini berharga. Ah, dua harimau yang kutunggangi saat terakhir kali aku ke sini. Hong Dali berpikir sejenak. Tapi aku tidak suka memperlakukan hewan sebagai objek, mereka teman baikku. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir, bisik Graham. Anakku, Deka, sangat menyukainya, jika kamu bisa memberikannya kepadaku, aku berjanji kita tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Baiklah kalau begitu. Hong Dali mengangguk. Kalau begitu, Paman Graham, jika kau menang, aku akan meminta mereka untuk mengikutimu kembali. Dia bergumam. Jika aku menang, apa yang harus kuminta? Setuju. Dua harimau akan bernilai 2,4 juta dolar galaksi. Selain kapal induk kita, apapun yang diinginkan si udik Hong Dali, dapat dipertimbangkan, tetapi bagaimana mungkin dia menang? Apa saja, kata Graham cepat. Dali, jika kau menang, kau boleh meminta apa saja yang kau mau, asalkan itu adalah sesuatu yang bisa kuputuskan. Sebagai seseorang dari ras barbar planet Queen, kekuatan Asquith cukup mengesankan. Ia dianggap sebagai salah satu dari sedikit yang terbaik dalam ras petarung sejati di Bima Sakti. Mustahil bagi seseorang seperti itu untuk kalah dari orang desa seperti Hong Dali. Karena itu, Graham yakin akan menang. Ia tidak takut dengan apa yang mungkin diminta Hong Dali. Oh, Hong Dali melihat sekeliling. Kepala biro mulai gelisah. Bajingan, lebih baik kau meminta sesuatu yang pantas. Jangan tertipu olehnya. Aku belum memikirkannya. Hong Dali menggaruk kepalanya. Bagaimana kalau begini, aku akan memutuskannya nanti, orang desa sepertiku belum pernah melihat banyak hal. Tentu. Graham setuju tanpa banyak berpikir. Jika kau benar-benar menang, kau boleh meminta apapun yang kau mau. Baiklah, ayo kita mulai. Hong Dali menyeringai sambil mengangguk. Ayaya, bertarung adalah hal yang paling mengasyikkan, bahkan lebih menyenangkan daripada menonton film. Begitu mereka menentukan taruhannya, orang-orang di pihak Graham sangat gembira. Mereka saling berbisik. Hahaha, dua harimau bermata hijau berbaju zirah emas, hebat sekali, kita pasti menang, hehe. Hong Dali memang idiot, dia memang orang desa yang tidak tahu banyak, dia malah setuju, hehe. Tentu saja, kita berasal dari peradaban yang lebih tinggi, mereka orang desa yang baru saja terhubung dengan jaringan virtual Bima Sakti, mereka tidak akan mengerti. Ada yang bersorak keras untuk Asquith. Asquith, berlatihlah dengan baik, bertarunglah dengan baik, Asquith, tunjukkan hasil latihanmu yang biasa, jangan buat kami malu, Asquith pasti menang, jangan ragu, berikan yang terbaik. Pihak Hong Dali semua bersorak untuk Blood Demon. Blood Demon, bagaimana kamu bisa melakukannya? Mereka tampaknya cukup kuat. Benar, jangan mempermalukan bumi. Jangan khawatir. Blood Demon melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, aku akan mencoba yang terbaik. Oleh karena itu, mereka memulai pertarungan. Hehe, kau Blood Demon. Asquith berdiri tegak dan tersenyum saat melihat Blood Demon yang berada 3 meter jauhnya. Tubuhmu terlihat biasa saja, oh benar, ngomong-ngomong, sepertinya tidak ada seni bela diri yang bagus di tempat asalmu. Saat kita mulai nanti, jika kau tidak bisa melakukannya, jangan memaksakan diri, tinju tidak punya mata. Mungkin. Blood Demon menyipitkan matanya dan mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat, tolong. Ini adalah sopan santun yang diajarkan oleh gurunya Wang Daoming kepadanya. Tolong. Keduanya berdiri di lapangan. Tinggi Blood Demon hanya setinggi hidung Asquith, tetapi dia sama sekali tidak tampak terintimidasi. Tatapannya menakutkan dan dingin, tetapi tidak ada sedikit pun emosi. Seolah-olah dia sedang menghadapi tiang kayu untuk latihan. Melihat bahwa pertempuran akan segera dimulai, semua orang di sekitar mereka menjadi tenang. Meskipun mereka tahu Asquith akan menang, orang-orang di pihak Graham semua menyaksikan pertempuran dengan serius, meskipun mereka menghadapi orang-orang desa, etika yang tepat tetap diperlukan. Sebagai bagian dari ras barbar dan pejuang di antara ras lainnya, Asquith adalah seseorang yang sangat memuja kekuatan. Saat ia melontarkan pukulan, pukulan itu pasti akan menyambar seperti sambaran petir dan mengalahkan musuh dalam satu pukulan. Pada saat ini, agar bos Graham menghargainya, Asquith tentu saja berusaha sekuat tenaga. Dia melangkah maju dengan kaki kirinya, memanfaatkan energi dari pinggangnya. Asquith mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah sisi kiri jantung Blood Demon dengan keras, menyebabkan angin kencang. Dia sama sekali tidak menyimpan tenaga. Pukulan itu begitu kuat dan bertenaga hingga dapat merobohkan dinding. Udara di sekitarnya tampak terbakar juga. Dengan kekuatan itu, jika pukulan itu mengenai Blood Demon, dia pasti akan mengucapkan selamat tinggal. Hanya sekali pukulan itu mengundang sorak-sorai penonton. Tidak masuk akal dan menakutkan. Namun, Blood Demon berdiri di sana dengan tenang. Tubuhnya menegang saat ia berbalik, dengan ringan menggenggam tinju Asquith dengan tangan kirinya. Sepertinya itu hanya sentuhan lembut, kekuatannya mungkin tidak lebih besar dari memukul lalat.
Pada saat yang sama, dia menghindari pukulan Asquith hanya beberapa sentimeter. Hanya satu serangan saja sudah membuat sisi kanan wajah Blood Demon terasa panas karena sakit. Meskipun tinju Asquith tidak mengenainya, angin yang menyertainya saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa terbakar. Itu serangan yang menakjubkan. Kekuatannya memang menakutkan. Blood Demon diam-diam mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri, untungnya, aku telah mendapat bantuan dari kekuatan Tuan Muda. Jika hanya dengan kekuatanku sendiri, orang barbar ini mungkin akan menghancurkanku, tidak ada teknik yang akan membantu. Sebagai salah satu dari 4 raja di dunia pembunuh, Blood Demon adalah pemain teknik. Dia tidak bergantung pada kekuatan. Oleh karena itu, menghadapi lawan seperti Asquith yang menggunakan kekuatannya, dia harus menang dengan tekniknya. Tentu saja, jika ada perbedaan yang terlalu besar antara gaya bertarung kedua petarung, itu akan sia-sia. Meskipun Asquith tidak mencapai apa yang diinginkannya, ia berhasil menguji kemampuan Blood Demon. Memanfaatkan pukulan awalnya, ia mengangkat kakinya dan menyapu ke arah kepala Blood Demon. Kekuatan tendangan ini sekitar 3 kali lipat dari pukulan sebelumnya. Selain tinggi badannya, jangkauannya juga mencengangkan. Tidak ada keraguan dari penonton bahwa tendangannya akan mematahkan kepala lawannya. Blood Demon langsung melangkah mundur secara diagonal. Saat dia melakukannya, kaki Asquith hampir saja mengenainya. Jaraknya bisa diukur beberapa sentimeter. Saat dia melangkah mundur, Blood Demon tidak lupa mengangkat tangan kirinya untuk mengusap kaki kanan Asquith sebentar. Asquith tidak berhasil dalam 2 gerakan terakhirnya. Saat kaki kanannya menginjak tanah, ia mengangkat kaki kirinya dan memutar tubuhnya 360 derajat. Kaki kirinya seperti bola penghancur yang menghantam Blood Demon. Blood Demon melangkah mundur lagi dan menghindari tendangan Asquith. Ia kembali menyentuh kaki Asquith dengan tangannya. Hanya 3 gerakan dan lengan kiri Blood Demon mati rasa. Kekuatan Asquith memang mengagumkan. Saat pertempuran berlangsung, keberanian Asquith meningkat. Dengan setiap gerakan yang diblokir, ia melancarkan gerakan lain. Gerakannya menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Di tengah serangannya yang lincah, Blood Demon bergerak aneh ke titik buta Asquith. Posisi mereka berubah seketika saat Asquith membelakangi Graham. Blood Demon dengan cepat bergerak di belakangnya. Itu sudut serangan yang sempurna, posisi yang sempurna, irama yang sempurna. Di luar dugaan semua orang, Blood Demon tidak melancarkan serangan ke Asquith. Ia menepis lengan Asquith dengan lembut. Lengan kiri Blood Demon jelas melambat. Ada mati rasa dari jari-jarinya hingga pergelangan tangannya, bahunya, dan seluruh lengan kirinya. Tulang-tulangnya gemetar. Asquith benar-benar menakutkan. Kekuatannya mengerikan. Namun, Blood Demon adalah pembunuh yang mengandalkan teknik. Dia bisa menghitung kekuatan seseorang dengan sangat baik. Dulu, dia bisa mengalahkan seseorang hanya dengan 1 jari. Dia bisa melumpuhkan seseorang dengan 1 pukulan tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Namun, hanya dengan bertukar beberapa gerakan dengan Asquith, lengan kirinya benar-benar mati rasa karena sakit. Bab 637. Kekuatan, 73, kelincahan, 86, refleks, 92. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Asquith menjadi semakin kuat saat ia terus bertarung. Sejak Blood Demon menyerangnya dari belakang, Asquith memanfaatkan kekuatan pantulan untuk melancarkan tendangan. Setiap gerakan diikuti dengan gerakan berikutnya, penonton terpesona. Orang-orang Graham tidak peduli lagi dengan etiket dan bersorak keras untuk Asquith. Asquith, kerja bagus, gerakan yang bagus, gerakan itu hebat, fantastis, lanjutkan, jangan beri dia kesempatan untuk mengatur napas. Kepala Biro mengerutkan kening sambil menonton. Sebagai yang pertama di antara ras petarung, dia memang terampil. Gerakannya kuat, luas jangkauannya, cepat, dan sangat sulit untuk dihalangi. Bahkan Graham tampak puas dengan penampilan Asquith. Ia tersenyum. Dahlia, lihat bawahanku, bukankah dia hebat? Tidak buruk, dia bertarung dengan baik. Hong Dali menyaksikan dengan penuh semangat. Ini benar-benar mengasyikkan, ini adalah keterampilan yang nyata, hehe. Jangan lupa taruhan kita saat pemenangnya muncul. 2 harimau bermata hijau berbaju zirah emas, senilai 2,4 juta dolar galaksi di pasar gelap jaringan virtual galaksi. Tidak heran Graham merasa cemas. Jangan khawatir, tidak masalah. Hong Dali tiba-tiba berteriak. Oh, bagus. Asquith tampaknya memenangkan pertarungan saat ini. Pukulannya semakin kuat, tendangannya semakin keras. Blood Demon segera terpojok. Melihat bahwa tidak ada cara bagi Blood Demon untuk menghindari serangan Asquith, hasil pertarungan sudah dekat. Hehe, 2,4 juta dolar galaksi hampir sampai di tanganku. Graham menyaksikan pertarungan itu sambil berpikir. Berasal dari tempat yang penuh dengan orang desa, Hong Dali ini mudah ditipu, haha. Selamat tinggal. Dengan Blood Demon yang terpojok, Asquith mengangkat kaki kanannya dan menyapu ke arah leher Blood Demon. Kekuatannya cukup untuk menendang Blood Demon sejauh 20 meter.
Menghadapi tendangan Asquith, Blood Demon tiba-tiba menampakkan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Ia mengangkat tangan kirinya dan menyapu kaki Asquith untuk menghalangi serangannya. Sekali lagi, ia dengan cepat menghindar ke sisi kiri Asquith. Asquith menyeringai sambil menarik kakinya secepat kilat. Dia mengepalkan tangan kanannya begitu erat hingga kuku-kukunya hampir menusuk telapak tangannya dan meninju wajah Blood Demon. Kekuatan pukulan ini berkali-kali lipat dari pukulan sebelumnya. Jika pukulan itu mengenai seseorang, tulang belakangnya akan patah menjadi dua. Tidak perlu dikatakan lagi kepala yang lebih rapuh. Blood Demon meluncur dan nyaris menghindari pukulan Asquith. Tiba-tiba, dia tampak kehilangan keseimbangan dan memperlihatkan kelemahannya. Pergilah ke neraka. Asquith menyadari kelemahannya dan merasa gembira. Dia tidak peduli dengan hal lain dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan tendangan. Dia mengayunkan kakinya ke pinggang Blood Demon. Jika tendangan ini mengenainya, pemenangnya akan ditentukan. Pada saat ini, mata Blood Demon bersinar bagaikan sambaran petir saat dia kembali menyeringai. Salah satu keterampilan Master Wang Daoming yang hilang, kekuatan terbantu. Pada gerakan sebelumnya, Blood Demon telah menggunakan kekuatan Asquith untuk menangkis gerakannya. Di mata penonton, yang dilakukannya hanyalah bersembunyi dan menghindari gerakan. Namun, Blood Demon tetap tenang. Kekuatan terbantu, setiap serangan terhadap serangan Asquith sebelumnya menjadi sedikit lebih kuat. Setiap serangan menyebabkan serangannya bertambah cepat, kekuatan yang terkumpul menjadi lebih kuat, serangannya pun bertambah cepat. Akhirnya, dia masuk ke dalam perangkap Blood Demon. Terlalu memaksakan diri mengakibatkan kehancuran, terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Asquith tidak sadar saat melancarkan serangan demi serangan. Saat melancarkan serangan terakhirnya, sudah terlambat. Sebagai salah satu dari 4 raja di dunia pembunuh, pandangan jauh ke depan Blood Demon tidak akan mengecewakannya. Tidak mungkin dia akan melewatkan kesempatan yang telah direncanakannya dengan matang. Dia menggunakan seluruh tenaganya di lengan kirinya saat menjegal Asquith. Tubuh padat Asquith terbang keluar dalam sekejap dan mendarat di batu besar. Blood Demon menggunakan teknik brilian Wang Daoming, Assisted Strength. Ini sama sekali di luar dugaan siapapun, termasuk Asquith. Asquith, yang sebelumnya tampak seperti harimau perkasa yang turun dari gunung, terlihat terbang lurus dan menghantam batu besar. Dia panik saat menabrak batu besar dan mendorong dengan tangannya, lalu terpental kembali. Pada saat ini, Blood Demon akhirnya melancarkan serangannya. Hanya satu gerakan. Semua orang melihat gerakan Blood Demon seolah-olah dalam gerakan lambat. Kaki kirinya melangkah maju, jari-jari tangan kanannya sedikit tertutup, perlahan-lahan mencengkeram menjadi kepalan tangan, meninju Asquith yang terbang ke arahnya. Suara gemuruh. Pakaian Blood Demon terlihat berkibar, dan dampaknya dapat dilihat dengan mata telanjang. Seluruh pemandangan tampak bergetar, dan Asquith terlihat terbang ke arah pukulan Blood Demon saat tubuhnya menghantam batu besar itu lagi. Tubuh besar Asquith bangkit kembali. Sebagai salah satu dari 4 raja di dunia pembunuh, Blood Demon sangat kejam. Ia melangkah maju lagi dan membidik bagian tubuh Asquith yang paling lemah, lalu meninju keras 3 inci di atas pusar. Suara gemuruh lainnya. Tubuh Asquith tampak tergantung di tangan Blood Demon sebelum jatuh ke tanah. Tak ada suara sedikit pun di aula. Suara kematian, bahkan suara jarum jatuh ke lantai pun terdengar. Ini, situasi apa ini? Mulut Graham terbuka lebar hingga bisa memuat telur burung unta. Dia tercengang. Asquith adalah yang terkuat dengan total atribut lebih dari 300. Kekuatan setiap gerakannya sangat dahsyat. Pada akhirnya, ia dikalahkan oleh seorang desa yang total atributnya hanya 200. Hanya itu. Melihat Blood Demon yang berdiri tegak di tengah lapangan, orang-orang Graham semua terkejut. Ya Tuhan, ini tidak mungkin, Asquith benar-benar kalah, bagaimana itu bisa terjadi? Atribut Blood Demon itu hanya sedikit lebih dari 200, kan, dia benar-benar mengalahkan Asquith yang total atributnya hampir 400, pasti ada yang salah dengan mataku, pasti begitu. Pertarungan pertama dengan orang-orang desa dan mereka kalah. Graham tidak bisa menyembunyikan wajahnya. Dia berdiri dan menatap Asquith. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga urat-urat nadinya terlihat. Dia meraung. Asquith, hanya itu. Berdiri sekarang juga. Seolah-olah tubuh Asquith mengikuti instruksi Graham, tubuh Asquith perlahan menghilang. Melihat itu, Hong Dali langsung tahu. Benda ini muncul kembali. Ayaya, memang Blood Demon. Lihat saja kemampuannya, hehe. Hebat. Hong Dali, yang biasanya tidak berperasaan, tidak akan melewatkan kesempatan untuk membantah. Paman Graham, aku sebenarnya memenangkan pertarungan pertama, taruhan yang kita buat sebelumnya, sebagai seseorang dari peradaban yang lebih tinggi di galaksi, aku yakin kau ingat, kau tidak dapat mengambil keuntungan dari orang desa seperti kami. Kepala Biro, Tang Muxin, dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi aneh. Siapapun yang mengatakan Dali bodoh, aku berjanji tidak akan memukul orang itu sampai mati. Tentu saja tidak akan pernah.
Graham berkeringat deras. Apa permintaanmu? Aku pasti setuju. Ini. Hong Dali berpikir sejenak. Aku belum memutuskan. Kalah dalam pertarungan, dia tidak bisa kehilangan muka lebih jauh. Graham adalah orang yang lebih tua dari Hong Dali, dia harus menepati janjinya. Namun dia masih harus berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan. Dahlia, lihat, pertarungan sudah berakhir, Asquith dianggap biasa-biasa saja di antara orang-orang kita. Apakah kamu masih punya orang yang bisa bertarung di pihakmu? Bagaimana kalau kita bertarung di ronde berikutnya? Pertandingan lain. Hong Dali berpikir sejenak tetapi ragu-ragu. Baiklah kalau begitu, tetapi aku tidak yakin apakah Wang Tua bersedia bertarung. Saat dia berkata demikian, Tuan Wang Daoming berjalan mendekat. Dia tersenyum sambil menatap Hong Dali. Ah, Tuan Muda Dali, Anda di sini, kaki saya tidak berfungsi dengan baik, jadi saya terlambat, Anda baru saja bertanding, apakah si iblis darah yang jahat itu mempermalukan Anda? Blood Demon sombong yang baru saja memenangkan pertandingan itu dengan cepat menyapa. Tuan. Ah, masih oke, dia tidak mempermalukanku, dia bertarung dengan cukup baik. Hong Dali menyeringai saat menjawab. Kakek Wang, Paman Graham ini ingin bertanding lagi, apakah kamu ingin mencobanya? Ah, pertandingan lagi, aku tidak yakin apakah tulang-tulangku yang tua sanggup melakukannya. Meskipun Wang Daoming berkata demikian, dia cukup antusias. Kalau begitu, mari kita lakukan, ayah, kuharap aku tidak mempermalukan Tuan Muda Dali. Orang tua itu berkelahi. Graham tercengang saat melihat atribut Wang Daoming. Kekuatan, 73, kelincahan, 86, refleks, 92. Situasi apa ini? Orang tua yang sudah menginjakkan satu kaki di kuburan ini akan melawan Gahil, perwira nomor 2-nya. Tidak ada alasan untuk menolak pertarungan yang mudah. Graham tersenyum. Pria tua ini tampaknya cukup kuat, mari kita mulai pertandingannya. Dia menatap Hong Dali. Dahlia, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Ah, taruhan lagi. Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Paman Graham, kamu benar-benar suka ini, kita ikuti saja taruhan sebelumnya, aku malas berpikir lebih jauh. Itulah yang ingin ku dengar. Graham berteriak tegas. Gahil, pergilah tanggapi ini dengan serius, bagian yang lain sangat kuat. Ya, seorang pria berkulit ungu berdiri. Dia dianggap sebagai salah satu bawahan Graham yang kuat. Tingginya 1,9 meter, kekuatan, 452, kelincahan, 415, refleks, 394. Dengan atributnya, melawan Gezer Wang yang atributnya tidak lebih rendah dari 100, itu akan menjadi kemenangan yang mudah. Graham yakin bahwa ia bisa mendapatkan kembali kehormatannya. Bab 638. Prajurit Galaksi. Ayah, jangan ganggu tumpukan tulang tua ini. Wang Tua mendesah. Ia tersenyum dan berkata, aku sudah lama tidak bertarung, dunia ini sebenarnya cukup bagus. Gahil terkejut karena lelaki tua itu berani melawannya. Tanpa sadar, dia berhenti dan menatap Wang Daoming seperti semut. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Tua, aku jauh lebih kuat dari Asquith, belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Oh, kau terdengar sangat percaya diri. Suara lemah Wang Tua berkata, kita baru akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah setelah kita bertarung. Wang Daoming sudah tua dan postur tubuhnya agak bungkuk. Pakaiannya terbuat dari linen kasar dan berwarna abu-abu. Di kakinya ada sepasang sepatu kain biasa. Rambutnya abu-abu dan berbintik-bintik putih dan dia memiliki janggut kambing. Jika Anda bertemu dengannya di jalan, Anda akan mengira bahwa dia hanyalah seorang lelaki tua biasa. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh perilakunya berubah. Sejujurnya, Wang Daoming biasanya adalah seorang pria tua yang sederhana. Namun, ketika tiba saatnya bertarung, seperti sekarang, dia menjadi pria yang berbeda. Wang Daoming pindah. Tangannya berada di belakang punggungnya dan punggungnya membungkuk. Gerakannya tidak terlalu cepat. Namun, beberapa langkah itu saja sudah membuat Gahil menyipitkan matanya dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Di permukaan, lelaki tua itu hanya melangkah 4 atau 5 langkah, tetapi tampaknya ia langsung berpindah ke 4 atau 5 posisi berbeda. Setelah itu, ia tidak berbicara. Yang dilakukannya hanyalah menatap Gahil dalam diam. Gahil memberikan perhatian penuh pada pertarungan itu. Ia tidak berani lengah. Dia hanyalah seorang lelaki tua misterius yang tampak sangat biasa. Kekuatannya hanya 73, kelincahan 86, refleks 92. Mengapa dia merasa panik? Ini tidak mungkin. Kekuatannya sendiri adalah 452, kelincahan 415, dan refleks 394. Atributnya beberapa kali lipat dari lelaki tua itu, bagaimana mungkin dia merasa takut? Graham, yang telah menonton dari samping, terkejut. Dia telah menyadari bahwa Wang Daoming bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Begitu seorang ahli bergerak, akan terlihat jelas bahwa dia adalah seorang ahli.
Semua orang tahu bahwa dia bukan hanya seorang lelaki tua biasa. Dia adalah makhluk yang sangat kuat. Dia adalah guru dari Tyrant Levis, Night Queen Christina, dan Blood Demon. Dia adalah master seni bela diri nomor 1 di seluruh negara surgawi. Di sini, kita harus berbicara tentang Guru Wang Daoming. Gurunya adalah satu-satunya pewaris keluarga seni bela diri misterius di negara surgawi kuno. Di dunia ini, Guru Wang Daoming adalah orang paling berkuasa di negara surgawi. Di zaman modern, senjata modern seperti senjata api dan rudal telah menjadi populer dan penggunaan seni bela diri, keterampilan yang telah diwariskan dari zaman kuno, secara bertahap menurun. Selama pertempuran dengan Jaban beberapa dekade lalu, Wang Daoming menyadari bahwa tidak banyak orang yang mau belajar seni bela diri. Orang-orang lebih tertarik pada senjata seperti senjata api. Setelah perang berakhir, ia memutuskan untuk hidup menyendiri, dan keterampilannya sepenuhnya disembunyikan. Ketika Wang Daoming bertemu Hong Dali, dia mendapati bahwa anak itu sangat disenangi dan dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari pengasingannya. Setelah memasuki dunia virtual ini, pengaruh usia Wang Daoming berkurang. Saat ini, ia dalam kondisi terbaiknya, dan percaya diri untuk menghadapi lawan manapun. Penipu. Gahil mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Wang Daoming. Dia berkata dengan nada meremehkan, tidak peduli seberapa keras kalian mencoba menakut-nakutiku, atribut kalian telah menentukan bahwa kalian tidak akan bisa menandingiku, ilusi-ilusi ini tidak ada artinya. Dia mengambil pedang yang ada di punggungnya dan berkata perlahan, bersiaplah, aku akan mengirim kalian kembali ke titik respawn, hari ini, aku akan membuatmu mengerti, dalam banyak situasi, memiliki kekuatan memberimu hak untuk berbicara. Itu menarik, aku sudah lama tidak menggunakan pedang. Sambil berbicara, dia berjongkok, mengambil ekor rubah hijau, dan tersenyum. Memiliki kekuatan memberimu hak untuk berbicara, kalimat ini sepertinya masuk akal, orang tua ini sudah 16 tahun tidak menyentuh pedang, hari ini, aku akan mengujinya padamu, dan melihat apakah keterampilanku telah menurun. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Daoming, kepala biro dan setan darah jelas menjadi bersemangat. Tampaknya Wang Daoming akan menggunakan kungfu sungguhan hari ini. Kepala biro tahu sejak awal bahwa Wang Daoming sangat kuat. Mengenai seberapa kuatnya, dia belum menyaksikannya secara langsung, karena orang-orang yang menyaksikannya semuanya sudah meninggal. Namun, tidak ada keraguan seperti itu di dunia virtual ini. Dia akan bisa melihatnya hari ini. Wang Daoming memegang rumput dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Gahil. Sambil berjalan, dia berkata, cara menggunakan pedang adalah. Benarkah? Gahil tercengang oleh kata-katanya dan belum bereaksi. Ada kilatan gerakan di depan matanya dan dia benar-benar kehilangan pandangan terhadap Wang Daoming. Ini adalah kejutan besar, dan pedang besar di tangan Gahil hampir membentuk angin puyuh di sekelilingnya, sepenuhnya melindungi setiap bagian dirinya. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, sebelum sikap bertahannya selesai, sosok Wang Daoming sekali lagi muncul di depannya. Apa-apaan? Gahil baru saja akan mengejek lelaki tua itu, tetapi tiba-tiba punggungnya mati rasa. Kemudian, ia merasakan udara dingin di punggungnya. Ada sedikit robekan di bagian belakang pakaiannya. Wang Daoming tersenyum dan melanjutkan kalimatnya sebelumnya. Tidak terduga. Sungguh tak terduga. Benar saja, itu di luar dugaan. Orang tua ini, gerakannya tadi, apakah secepat itu? Jika dia tidak memegang ekor rubah hijau di tangannya, tetapi pedang sungguhan. Faktanya, dalam situasi normal, Gahil seharusnya mengakui kekalahan saat itu. Masalahnya adalah identitas pihak lain. Daripada menyerah kepada seseorang dari planet terpencil yang baru saja terhubung ke dunia virtual, lebih praktis untuk membunuhnya saja. Gahil meraung ke langit, orang tua, jangan berpikir kau bisa mengalahkanku karena kau cepat, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa ras petarung yang sebenarnya. Setelah meraung, seluruh tubuh Gahil berubah menjadi merah, lalu coklat, dan tubuhnya malah membesar. Berdiri di sana, dia tampak seperti iblis dari neraka. Semua orang di sekitar mereka berseru, Gahil benar-benar memasuki kondisi pertempuran yang ditingkatkan, kali ini orang tua itu pasti akan mati. Dalam kondisi pertempuran yang ditingkatkan, bahkan Moen tidak berani melawannya. Ya, kita pasti akan menang kali ini. Bagus. Graham juga bersorak. Kerja bagus, Gahil, bunuh dia. Namun, mata Hong Dali berbinar. Wah, orang ini hebat sekali, dia bisa berubah. Saat dia menikmati tatapan kagum penonton, Gahil tertawa. Aku dari klan naga besar di planet naga merah, setelah aku memasuki kondisi pertempuran yang ditingkatkan, kecepatanku dapat ditingkatkan hingga 50%, aku akui bahwa kamu sangat cepat, tapi memangnya kenapa, setelah aku ditingkatkan dalam kondisi pertempuran, kamu pasti bukan tandinganku. Benarkah? Suara lemah Wang Daoming kembali terdengar. Selanjutnya, prajurit naga agung yang kuat, Gahil yang telah ditingkatkan kemampuannya dalam pertempuran merasakan sakit, lalu itulah akhirnya.
Sambil menarik ekor rubah hijau di tangannya dengan lembut dari telinga Gahil, Wang Daoming melompat dari bahunya dan berkata dengan nada meremehkan, "Kau terlalu memaksakan diri. Beraninya kau bertindak sesuka hati di sini dengan kemampuan yang sangat lemah. Prajurit naga besar, dengan semua atribut di atas 400, telah gagal." Ini. Bola mata Graham hampir keluar dari rongganya. Ini. Dia tertegun selama 30 detik, lalu mengusap dadanya dan berkata dengan gentar, "Ini adalah prajurit galaksi, ini adalah prajurit galaksi, ya Tuhan, bagaimana ini mungkin?" Sang prajurit galaksi, dialah seorang prajurit yang mampu melampaui belenggu batas atribut dan meledak dengan kekuatan tempur yang melampaui imajinasi manusia. Galaxy Warrior sudah menjadi legenda. Pada level Graham, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan level seperti itu, jadi dia terkejut dan sangat penasaran. Planet seperti itu dengan orang-orang yang tidak canggih, bagaimana Galaxy Warrior bisa muncul di sini? Semua orang pun tercengang. Gahil benar-benar kalah. Gahil yang memiliki semua atribut di atas 400 dan bisa masuk ke status pertempuran yang ditingkatkan benar-benar kalah bahkan sebelum dia sempat menangkis satu gerakan itu. Bagaimana mungkin? Aku tidak salah lihat, kan? Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana aku tahu? Pokoknya, yang ku tahu Gahil kalah. Tapi untungnya dia masih hidup, kalau ekor rubah itu diganti dengan pedang, dia pasti sudah mati. Ya, ini terlalu kuat. Ada banyak diskusi di antara orang-orang di pihak Graham. Namun, orang-orang Hong Dali bersorak keras. Kepala biro mendesah puas. Akhirnya aku bisa melihat kemampuan guru yang sebenarnya, kekuatannya terlalu dahsyat, sungguh membuka mata. Blood Demon benar-benar kagum pada Wang Daoming. Sekarang dia bahkan lebih berterima kasih kepada Hong Dali, jika Hong Dali tidak memberinya kehidupan baru. Dia menduga bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan seperti itu sepanjang hidupnya. Kungfu sungguhan, ini adalah kungfu sungguhan. Tuan muda, orang tua ini beruntung tidak dipermalukan. Setelah kemenangan yang indah, Wang Daoming kembali menjadi penata rambut Tuan Wang. Ketika kita kembali, menurutmu? Dia mengulurkan tangannya saat mengatakan ini, jelas meminta untuk diberi hadiah. Hadiah. Hong Dali tersenyum lebar hingga alisnya hampir bersentuhan. Ia mengangguk dan berkata, "Saat kita kembali, aku akan menghadiahimu 100 batu bata emas." Ya, acara-acara bahagia pasti membuat orang merasa senang. Begitu saja, Hong Dali memberinya 100 batu bata. "Terima kasih, Tuan Muda Dali, hehe." Wang Daoming terkekeh dan berkata, dana pensiun orang tua ini telah meningkat cukup banyak. Kepala biro itu melihat dengan senyum sedih. Hanya karena itu adalah Hong Dali, jika itu adalah orang lain, Guru Wang mungkin tidak akan melirik mereka. Oh. Setelah memberi hadiah pada Wang tua, Hong Dali menoleh ke arah Graham. Dengan tatapan polos, dia berkata, "Paman Graham, lihat ini, untung saja, aku memenangkan pertandingan, sekarang aku menang 2 kali, sungguh memalukan." Tidak ada apa-apa. Graham menyesali taruhannya. Tempat macam apa planet pedesaan ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak monster di sini? Graham benar-benar tidak berani lagi mengajak Hong Dali bertanding. Entah monster apa lagi yang akan muncul. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa cuaca tidak dapat diprediksi dan nasib manusia tidak pasti, atau bahwa berkat tidak datang berpasangan dan kemalangan tidak datang sendiri-sendiri. Tepat saat Graham berencana untuk segera kembali sebelum ia mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh, tanah bergemuruh dan berguncang. Seseorang melihat apa yang akan terjadi terlebih dahulu. Orang itu menunjuk ke arah Hong Dali datang dan berteriak ngeri, "Lihat, apa itu?" Setelah mendengar seruan pria itu, semua orang menoleh ke arah itu, dan kemudian mereka semua menangis. Bab 639. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertarung. Di tengahnya ada seorang pria yang otot-ototnya menonjol dari seluruh tubuhnya. Tubuhnya sangat besar, tingginya hampir 1,9 meter, tampak seperti benteng perang, mesin baja. Bahkan warna ototnya pun abu-abu kehijauan seperti logam. Otot yang menonjol dari bahunya seperti setengah bola yang diletakkan di atasnya, kedua otot dadanya kokoh seperti baja, otot-otot tubuhnya seperti rantai logam yang saling terhubung. Yang lebih berlebihan adalah lengannya setebal setengah pinggangnya. Pada otot trapezius di kedua sisi lehernya, terdapat 2 tonjolan kecil dan lubang kecil di ujungnya. Dari waktu ke waktu, uap keluar. Tentu saja, semua ini masih bisa diterima, tapi masalahnya adalah apa yang dia bawa bukanlah. Itu lempengan batu besar berdiameter sekitar 10 meter lebih. Tebalnya 10 cm lebih, dan dilihat dari ukurannya, pasti beratnya setidaknya 5.000 kg. Dia benar-benar membawa benda seberat itu di pundaknya dan berjalan perlahan. Yang terkuat dari 4 raja di dunia pembunuh, anggota orang-orang luar biasa di dunia, Tyron Levis, mengendalikan ototnya hingga 500%. Di samping Levis ada seorang wanita yang sangat menarik dan seksi.
Rambutnya yang hitam bagaikan air terjun, tubuhnya yang tinggi dan ramping, terutama pinggangnya yang mungil, jika seseorang dapat memeluknya, itu pasti akan menjadi sensasi yang luar biasa. Fitur wajahnya sangat khas, dan tentu saja, yang paling jelas adalah payudaranya, yang dapat digambarkan sebagai sangat besar. Pembunuh nomor 2 di dunia pembunuh, Ratu Malam Christina. Susan dan Sally memandang Christina yang berjalan perlahan dan kembali tercengang. Faktanya, mereka tidak lagi terkejut seperti sebelumnya, yang tersisa bagi mereka hanyalah ketidakberdayaan. Orang macam apa Hong Dali ini, wanita-wanita di sampingnya semuanya cantik sekali. Tatapan Sally tampak lesu, kepercayaan dirinya kini benar-benar hancur. Ini adalah tempat ajaib yang memiliki banyak keindahan. Susan memegangi wajahnya. Kami bahkan berencana untuk merayunya sebelumnya, sepertinya kami tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ketika seorang wanita yang sangat percaya diri melihat seseorang yang dipandang rendah olehnya dikelilingi oleh banyak wanita cantik, dan semuanya lebih cantik darinya, perasaan itu adalah. Di sisi lain Levis ada Antek Liang. Dia mengedipkan mata saat berjalan mendekat. Ada seorang kawan kecil lain yang mengenakan baju besi hijau, dia terbang di langit dan tertawa kegirangan saat terbang. Bai Hekou. Rambutnya telah hilang, dan tubuhnya ditutupi oleh cangkang hijau tua. Kepalanya berbentuk seperti topi, dengan kedua sisinya terangkat tinggi. Telinganya juga telah menyatu dengan cangkang di kepalanya. Di punggungnya terdapat sepasang sayap coklat yang tampak seperti bagian belakang jas. Sebelumnya, kubu Graham lebih unggul atas kubu Hong Dali dalam hal statistik, tetapi kini, dia tak bisa berkata apa-apa. Statistik orang yang membawa lempengan batu adalah kekuatan, 1086, kelincahan, 754, dan refleks, 342. Kekuatannya lebih dari 1000. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Dengan status setinggi itu, bahkan di seluruh aliansi galaksi, hanya gladiator dari arena Tomahawk yang mungkin bisa bertarung dengannya. Dan hanya gladiator kelas emas seperti selebriti yang mampu melakukannya. Monster. Ini benar-benar orang setingkat monster. Tempat macam apa bumi ini? Mengapa begitu tidak normal? Pada titik ini, semua orang juga menjadi gila. Ya Tuhan, ini tidak mungkin, kan? Kekuatan lebih dari 1000, ini curang, ini curang. Bagaimana mungkin planet yang seperti orang desa bisa punya orang yang seperti monster? Moen, kurasa nanti saja, lupakan saja. Aku tidak akan bicara lagi, ini tidak mungkin untuk dilawan sama sekali. Kali ini giliran kepala biro yang bersorak. Hahaha, Levis, hebat sekali. Cara masukmu benar-benar mendominasi, keren. Levis, bagus sekali, haha, kamu benar-benar pria sejati. Levis membawa lempengan batu itu dan berjalan perlahan. Setelah mendekat, dia melihat batu besar yang dibawa Asquith, memiringkan kepalanya, dan berkata, Bai Hekou kecil, bisakah kau menyingkirkan batu itu? Hehe, oke. Bai Hekou kecil terbang di samping batu seperti belalang kecil. Graham buru-buru membaca statistiknya dan benar-benar tercengang saat melihat hasilnya. Dia menggosok matanya dengan kasar dan dengan wajah penuh ketidakpercayaan lalu buru-buru mencoba lagi. Kekuatan, 585, kelincahan, 564, refleks, 596. Apa-apaan ini? Dia hanya anak kecil, kan? Dan dia sudah sekuat itu. Ya Tuhan, planet macam apa ini, sialan. Bahkan orang-orang lain yang datang bersama Graham juga terkejut. Ya Tuhan, ini tidak benar, kan? Seorang anak kecil dengan kekuatan hampir 600. Saya pasti berhalusinasi. Ini, bagaimana ini mungkin, planet monster macam apa ini, apakah mereka sengaja menipu kita? Saat mereka hampir mati terkejut, Bai Hekou kecil langsung maju dan mendorong batu itu. Heyo, heyo. Bai Hekou kecil masih kecil, sikunya tidak terlalu panjang, jadi dia tidak bisa mengangkat batu itu. Namun, dia masih bisa mendorongnya, karena itu, semua orang melihat pemandangan yang lucu. Seorang anak kecil mendorong batu yang sangat besar seperti kumbang kotoran, semakin jauh dan semakin jauh. Aku tidak tahan lagi, aku tidak tahan lagi. Semua anak buah Graham mencengkeram dada mereka dan berteriak keras, tempat macam apa ini? Neraka. Aku pasti datang ke tempat ini dengan cara yang salah hari ini, bagaimana ini mungkin, seorang anak kecil dengan statistik yang mendekati 600. Ini, sebaiknya kita kembali saja, mandi, dan tidur. Mereka benar-benar ketakutan. Adegan ini terlalu mengerikan. Seseorang dengan kekuatan lebih dari 1000 orang membawa lempengan batu besar dan berdiri santai di sana, seolah-olah dia hanya membawa seember air kecil dan bukan batu seberat 5000 kg lebih. Seorang anak kecil dengan statistik di atas 500, tampak baru berusia sekitar 1 tahun. Dia masih bayi, dan dia baru saja mendorong batu besar yang ukurannya berkali-kali lipat darinya begitu saja. Tapi masalahnya, meskipun mereka ingin pergi, Levis baru saja muncul dan belum melakukan pemanasan.
Dengan suara bong yang keras, Levis meletakkan lempengan batu itu di tanah dan menatap Hong Dali. Tuan muda, saya di sini. Saya dengar kita sedang mengadakan kompetisi di sini, jadi saya pikir kita harus menyiapkan panggung untuk kompetisi itu dan karena itu membawa benda ini ke sini. Sepertinya efeknya cukup bagus. Ya, lumayan. Hong Dali menyeringai dan mengangguk. Aku akan memberimu hadiah 100 batu bata emas setelah kita kembali, hehe. Terima kasih atas hadiahmu, Tuan muda. Levis tersenyum dan berkata, ia tidak terlalu peduli dengan uang, tetapi ia merasa sangat nyaman bersama Tuan muda. Ia melihat Graham yang duduk di samping Hong Dali dan berkata, apakah ada orang lain yang ingin naik ke panggung? Saat ini, bagaimana mungkin Graham berani mengirim orang ke atas? Moen terkuat di pihaknya hanya memiliki statistik yang mendekati 500. Sedangkan untuk anak buahnya yang lain, tidak perlu disebutkan sama sekali. Tapi jelas, Hong Dali bukanlah orang yang akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Hong Dali mengangguk sambil tersenyum, menatap Graham, dan berkata, Paman Graham, apa pendapatmu tentang bawahanku ini, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan anak buahmu? Apa-apaan, dia mengembalikan kata-kataku padaku. Pihakmu lebih kuat. Kepala Graham penuh keringat. Kungfu mereka tidak buruk dan kekuatannya juga sangat besar, mengesankan. Hong Dali kali ini penuh semangat. Hahaha, begitu ya. Kalau begitu, aku ingin tahu apakah ada orang di pihakmu yang masih bisa bertarung, mari kita bertukar beberapa petunjuk lagi. Ini. Anak ini benar-benar mengerikan, dia membalas kata-kata persis itu kepadanya. Wajah Graham berubah menjadi hijau dan dia berkata, aku masih punya satu lagi, tapi perbedaan kekuatan mereka. Oh, kalau begitu, ajak dia. Hong Dali senang. Kalau memungkinkan, mari kita bertanding lagi. Kemudian, Hong Dali dengan tegas menusuknya lagi. Jika kau benar-benar tidak memiliki orang yang mampu, mengapa tidak biarkan orang-orangku saja yang tampil untukmu? Brengsek. Kita boleh kalah dalam pertempuran, tetapi kita tidak boleh kehilangan muka. Kalau begitu, mari kita bertarung. Graham menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan pertempuran ini hanya dunia virtual, lagi pula, mereka tidak akan benar-benar mati. Tepat sekali. Hong Dali menyentuh dagunya, mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan saja permainannya. Oh benar, karena kita terus bermain, mengapa kita tidak menambahkan taruhan juga? Apa-apaan, siapa yang mau bertaruh pada sesuatu yang sudah diketahuinya pasti akan kalah. Kepala biro dan yang lainnya hampir jatuh ke tanah karena tertawa. Hong Dali ini benar-benar jahat, tetapi mereka menyukainya. Ah, bertaruh lagi. Graham menolak dan berkata, keberuntunganku selalu buruk, aku selalu kalah saat berjudi. Aku sudah kalah 2 ronde, jangan berjudi lagi, oke. Kali ini, Hong Dali tidak ikut dengannya. Ayo main, hanya untuk bersenang-senang, lagi pula. Kita tidak bertaruh pada sesuatu yang besar, sedikit berjudi memang menghibur, tetapi berjudi berlebihan itu berbahaya, kita bisa bertaruh pada apa saja. Mengapa ini terdengar begitu familiar? Baiklah. Graham berkata dengan lesu, mari kita lanjutkan apa yang kau katakan. Oleh karena itu, kompetisi dimulai. Kali ini, semuanya dimulai dengan sangat cepat, dan juga berakhir dengan sangat cepat. Moen naik ke panggung dengan lesu. Melihat raksasa itu seperti Levis, dia bahkan tidak ingin bergerak. Lelucon macam apa ini, statistiknya 2 kali lipat dariku, bagaimana aku bisa melawannya? Sebenarnya, Moen tidak takut kalah. Namun, mengetahui bahwa ia pasti akan kalah dan masih harus menanggung pukulan adalah hal lain. Moen ini adalah pria kekar dengan tinggi sekitar 2,1 meter. Kulitnya coklat dengan sisik-sisik kecil tumbuh di atasnya. Otot-ototnya menonjol keluar dan ada 3 garis vertikal putih di wajahnya, dan rahang bawahnya menonjol keluar setidaknya sepanjang 1 inci. Dia tampak sangat garang. Namun ditambah dengan ekspresi seperti seorang istri yang sedang bersedih, itu tampak sangat lucu. Melihat Moen seperti ini, Levis tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mendapatkan pertarungan yang diinginkannya. Karena itu, dia maju dan memberinya pukulan langsung. Kemudian, Moen dikalahkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertarung. Sambil mendesah pelan, Levis berkata, Bab 640. Anggota Holy Grail membuat debut menawan mereka. Semua orang Graham tampak putus asa. Sementara itu, pihak kepala biro tampak gembira, membuat perbandingan yang jelas. Tang Muxin menyeringai dan memeluk lengan Lin Yanwei. Dia berkata dengan puas, aku tahu kita tidak akan mengalami kesengsaraan apapun setelah mengikuti Dali. Hehe, saudari Yanwei, kali ini, kita benar-benar menang dengan sangat indah. Itu wajar saja. Lin Yanwei tersenyum dan menatap Hong Dali. Dia berkata, Tuan muda memang seperti ini, mengikuti jejaknya, kita tidak akan pernah merasa tidak bahagia. Adapun Hong Dali,
dia dengan polos menatap Graham dan berkata, "Paman Graham, sekarang kau berutang 3 syarat padaku." "Ah, tentu saja, ingatanku tidak begitu bagus, aku mungkin akan melupakan ini." "Cepatlah dan lupakan saja. Itu akan sangat bagus." Wajah Graham hampir berubah menjadi hijau karena marah. Sebenarnya, ngomong-ngomong, mereka datang ke sini hari ini dengan persiapan yang matang. Dari mengutus kedua wanita untuk merayu Hong Dali hingga mengumpulkan berita tentang Hong Dali, pilihan mereka sepenuhnya tepat, rencana mereka dipersiapkan secara maksimal. Menggunakan kedua wanita cantik itu untuk merayu orang ini agar mau menjual nyawanya untuk mereka, lalu menggunakan kekuatan tempur mereka untuk mengancam dan menanamkan rasa takut pada mereka sehingga meskipun mereka tidak dapat menjajah bumi secara langsung, mereka dapat turun ke planet mereka dengan sikap seorang penakluk. Pada saat itu, mereka dapat mengambil sumber daya apapun yang mereka inginkan dari bumi. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa rencana mereka yang sempurna ternyata gagal ketika benar-benar dilaksanakan. Mereka semua, dari kemunduran Sally dan Susan hingga pertaruhan untuk kompetisi, kubu Graham bisa dikatakan kalah telak, dia tidak berhasil dalam satu pun rencananya. Para wanita mereka gagal, kekuatan tempur mereka gagal, bahkan teknologi mereka yang paling mereka banggakan pun tidak jauh lebih kuat dari milik mereka. Ini adalah kemunduran total bagi harga diri dan martabat mereka. Apakah ini benar-benar planet yang baru saja terhubung dengan galaksi virtual network? Apa-apaan ini? Ini jelas planet super dengan banyak orang yang kuat dan cantik, sialan. Namun masalahnya sekarang adalah semuanya sudah terlambat. Mereka sudah kehilangan muka dan kalah dalam pertaruhan. Sementara Hong Dali dan orang-orangnya bersorak, Graham dan yang lainnya menundukkan kepala karena putus asa. Dan jelas saja, orang bernama Hong Dali ini punya sifat yang istimewa, dia tidak mempermalukan orang, tapi saat dipaksa, dia akan mempermalukan mereka sampai mati dan masih menyiksa mayat mereka. Saat Graham dan orang-orangnya putus asa dan merasa sedih terhadap diri mereka sendiri, 3 orang lainnya tiba-tiba berjalan mendekat. Jika bisa dikatakan bahwa kemunduran yang dialami Graham dan orang-orangnya tadi masih bisa diterima, maka dia benar-benar tidak sanggup menahan kemunduran lebih jauh lagi sekarang. 3 orang lainnya datang. Yang di sebelah kiri memiliki rambut panjang berwarna biru langit yang diikat menjadi 2 ekor kuda. Wajahnya tanpa ekspresi dan tubuhnya sangat ramping. Yang di tengah mengenakan setelan kulit hitam, rambutnya terurai hingga ke bahu dan tubuhnya sangat mengkhawatirkan. Matanya yang bersemangat melihat ke kiri dan kanan, dengan senyum seperti orang bodoh di wajahnya. Yang ketiga adalah seorang pria, ia memiliki rambut pendek berwarna keemasan dan tanda lahir berwarna merah yang indah di pipi kirinya, tampak sangat cerah dan sejuk. Mereka adalah si kutu buku teknologi Lin Chuyin, si Ratu Zerg Zhang Yi, dan si penggoda Lucifer. Tentu saja, dari segi jumlah, tidak ada masalah, 1 pria dan 2 wanita. Mengenai penampilan mereka, setelah melihat wanita cantik seperti Lin Yanwei dan Tang Muxin, mereka sekarang memiliki kekebalan terhadap Lin Chuyin dan Zhang Yi. Yang benar-benar membuat Graham dan orang-orangnya tidak dapat menerima adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki bola warna-warni kecil yang mengikuti mereka seperti satelit di samping mereka. Pemandangan itu seakan-akan mereka adalah bumi dan masing-masing dari mereka memiliki bulan yang berputar mengelilingi mereka. Ini. Graham membuka matanya lebar-lebar. Dia begitu tercengang hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua anak buahnya pun tercengang. Dari reaksi mereka, mungkinkah? Tuan Muda Dali. Zhang Yi berjalan ke sisi Hong Dali, menyeringai dan berkata, lihat apa yang kita temukan, hehe, sangat menyenangkan. Bola kecil di sampingnya mengeluarkan sedikit uap, tetapi warnanya merah. Bola itu berputar di sekitar Zhang Yi, dan dia mengulurkan tangannya dengan santai dan bola itu dengan cepat melayang ke kepalanya dengan patuh. Adapun Lin Chuyin, miliknya adalah bola kuning kecil, dan milik Lucifer adalah bola hitam kecil. Ini. Setelah tertegun selama 30 detik, Graham mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Penyihir super langka, dan ada 3 dari mereka, salah satu dari mereka bahkan seorang prajurit sihir, Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Ya Tuhan, planet macam apa yang coba kumasuki? Hehehehe. Deka tertawa aneh lalu jatuh terduduk pelan. 3 penyihir yang dikelilingi elemen, kami memang mencari kematian. Orang-orang yang datang bersama Graham benar-benar tercengang. Jika pihak Hong Dali menang atas mereka hanya dalam hal kekuatan tempur, itu masih bisa diterima. Namun, 3 penyihir tiba-tiba muncul bersama, dan dari penampilan mereka, mereka semua telah mencapai tingkat tahap perputaran unsur. Itu. Salah satu dari mereka berkata, sebaiknya kita bergegas dan menyerah, kekuatan kita jelas lebih rendah dari mereka. Benar sekali, mereka adalah penyihir yang telah mencapai level elemen yang berputar di sekitar mereka. Oh, memang penyihir. Mendengar perdebatan mereka,
Lin Chuyin masih tanpa ekspresi seperti biasanya dan berjalan mendekati Hong Dali. Dia bertanya, "Dali, ini tampaknya sangat kuat. Apakah kamu ingin belajar? Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu." "Hah, yang ini?" Hong Dali membelalakan matanya lebar-lebar. Ini sepertinya sangat menarik. Sambil berkata demikian, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya. Kemudian, Graham dan anak buahnya benar-benar terdiam kali ini. Ketiga bola kecil yang berputar di sekitar Lin Chuyin dan dua orang lainnya tiba-tiba tampak menjadi anak-anak yang mendengar panggilan ayah mereka dan semuanya melayang ke tangan Hong Dali dan berputar dengan stabil di tangannya, seperti bumi yang berputar mengelilingi matahari. Afinitas elemen. Guncangan elemen. Dengan memiliki dua kemampuan ini, sangat mudah bagi Hong Dali untuk mengendalikan bola-bola elemen ini. Ini tampaknya cukup mudah, haha. Hong Dali bermain sebentar, lalu melambaikan tangannya. Ketiga bola kecil itu kembali ke sisi Lin Chuyin dan dua lainnya lagi. Tang Muxin membelalakan matanya lebar-lebar. "Dali, kamu benar-benar mengagumkan." "Ahahaha, hahaha." Hong Dali menggaruk kepalanya. "Tidak apa-apa, haha, haha." Kepala biro dan yang lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua menunggu Hong Dali untuk bertanya tentang apa ini. Jelas sekali, apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengandung banyak informasi. Tujuan kepala biro datang ke dunia ini bersama Hong Dali adalah untuk memperoleh informasi. Saat ini, Graham tidak berani memandang rendah mereka lagi. Dia bersikap sangat ramah, bahkan sedikit rendah hati, dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Muda Dali, saya merasa Anda kurang memahami dunia ini, jika memungkinkan, dapatkah Anda membiarkan saya membantu Anda memahaminya?" Perubahan dalam sikapnya sangat besar, begitu besarnya hingga agak sulit dipercaya. Tanpa diduga, Hong Dali menyentuh dagunya lalu mengangguk tegas dan berkata, "Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Anggap saja ini salah satu dari 3 syarat yang baru saja aku menangkan. Sebenarnya, aku juga sangat penasaran." Anak boros, anak boros. Kepala biro mencengkeram wajahnya. Bajingan ini, dia menyia-nyiakan kondisi yang sangat berharga untuk ini alih-alih menukarnya dengan teknologi, material, atau sesuatu yang berharga seperti itu. Tentu saja, Hong Dali adalah seorang pemboros. Lagi pula, uang bukanlah satu-satunya hal yang dapat ia gunakan untuk berfoya-foya. Jelas sekali, kata-kata Hong Dali mendapat kesan yang baik dari Graham. Dia menjelaskan dengan sangat rinci. Dunia ini adalah dunia virtual yang dibangun oleh peradaban super. Ketika gelombang otak seseorang ditingkatkan ke tingkat tertentu, ia akan secara otomatis memasuki dunia ini. Nama dunia ini disebut Universal Galaxy Virtual Network. Ini mencakup seluruh alam semesta, dan hampir setiap galaksi memiliki jaringan virtual seperti itu juga. Hanya saja tidak tumpang tindih, milik kita disebut Milky Way Virtual Network, yang diambil alih oleh ras bangsawan di galaksi Bima Sakti, planet Beta. Dunia ini sangat mirip kehidupan nyata, hampir tidak ada perbedaan dari dunia nyata, kecuali satu. Di dunia ini, kita tidak bisa menggunakan teknologi. Yang artinya, ini adalah dunia sihir dan pedang yang melarang penggunaan teknologi. Di dunia ini, ada beberapa aturan yang harus diketahui oleh setiap orang yang memasukinya. Pertama, statistik dasar seseorang di sini sama dengan statistiknya di dunia nyata. Peningkatan statistik di dunia nyata dapat dibawa ke dunia ini juga, tetapi peningkatan statistik di dunia ini tidak dapat dibawa kembali ke dunia nyata. 2. Penggunaan teknologi dilarang di dunia ini, oleh karena itu, setiap orang dapat memilih seni bela diri untuk berlatih guna meningkatkan kekuatan mereka sehingga mereka dapat berkeliling dan menjelajahi dunia ini. Yang terpenting adalah seni bela diri yang diperoleh di dunia ini dapat digunakan dan dipelajari di dunia nyata juga. Kemudian, menggunakannya untuk meningkatkan statistik di dunia nyata. Peningkatan statistik tersebut kemudian akan dibawa ke dunia virtual ini juga. Di dunia ini, setiap orang dapat meningkatkan statistik tubuh mereka melalui pelatihan dan dengan demikian mencegah tubuh mereka menjadi terlalu lemah karena penggunaan teknologi. Ketiga, nilai tukar mata uang di dunia ini dan dunia nyata adalah 1:1, dan dapat dipertukarkan dengan cara apapun. 4. Berbicara sampai di titik ini, Graham menatap Lin Chuyin dan dua orang lainnya. Dia mendesah dan, dengan ekspresi tak berdaya, berkata, "Karena ini adalah dunia sihir dan pedang, penyihir secara alami ada. Namun, penyihir sangat-sangat langka. Biasanya, mungkin tidak ada satupun penyihir di satu planet. Beberapa planet berkembang lebih cepat dan mungkin memiliki 2 atau 3 orang berbakat seperti itu. Namun demikian, mereka hanya menjadi penyihir setelah pelatihan panjang dan kerja keras. Kekayaan bersih setiap penyihir setidaknya $5 juta galaksi. Jika seorang penyihir mencapai level putaran elemen, kekayaan bersihnya setidaknya 20 juta ke atas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.